Di hari pertama cinta pertamanya, Alia Santoso, kembali ke Indonesia, aku dipecat di depan umum oleh pacarku, Banyu Wiryawan. Pukul 10 pagi di ruang rapat mingguan Cipta Inovasi Teknologi, proyektor masih menampilkan proposal tahap kedua untuk skema penjadwalan rantai dingin yang telah kukerjakan selama 3 bulan. Banyu berdiri di ujung meja rapat, jarinya menekan kartu identitasku. Suaranya tidak keras, tetapi cukup jelas untuk didengar seluruh ruangan. Kirana Prameswari, mulai hari ini, kamu tidak lagi bertanggung jawab atas proyek inti. Aku menatap wanita di sampingnya, Alia Santoso. Dia mengenakan setelan berwarna krem, tangannya memegang cetak biru proyek yang baru saja kuselesaikan kemarin, dengan kuku yang dihiasi berlian imitasi berwarna merah muda. Dia tersenyum padaku, seolah-olah dia hanya salah duduk di kursi orang lain. Aku bertanya pada Banyu, apa maksudnya tidak lagi bertanggung jawab? Dia menghindari tatapanku. Perusahaan membutuhkan citra baru dan pemikiran yang lebih internasional. Alia baru saja kembali dari luar negeri, dia lebih cocok untuk memimpin proyek ini. Aku menatap kartu identitas di atas meja. Di belakang kartu itu ada goresan tipis. 3 tahun yang lalu, ketika perusahaan baru pindah ke kantor ini, Banyu mengatakan dana terbatas, bahkan mesin pencetak kartu identitas pun bekas. Aku menemaninya semalaman untuk mengatur sistem. Keesokan harinya, saat membawa kopi, aku tidak sengaja menggores ujungnya. Saat itu, dia memegang tanganku dan berkata, Kirana, saat perusahaan ini IPO nanti, dokumen saham pertama yang akan kutulis adalah namamu. Sekarang, dokumen saham itu tidak pernah datang, dan kartu identitasku malah ditekan di atas meja olehnya. Manajer proyek, Pak Tirtayasa, mengerutkan kening. Pak Banyu, Ibu Kirana masih ada rapat penerimaan proyek rantai dingin di Jakarta Selatan. Mengganti orang sekarang tidak pantas. Suara Banyu menjadi dingin. Emosinya tidak stabil, dia tidak cocok lagi berada di posisi inti. Alia segera menyahut dengan lembut, Banyu, jangan begitu. Kak Kirana mungkin hanya belum terbiasa dengan kepulanganku. Dia memanggilku kakak, padahal usianya hanya 2 bulan lebih muda dariku. Banyu seolah menemukan jalan keluar dan menatapku. Kamu dengar sendiri, Alia baru kembali dan belum terbiasa dengan tim lokal. Kamu harus lebih pengertian. Kamu urus saja pengunduran dirimu, selesaikan serah terima dengan baik. Perusahaan akan memberimu kompensasi. Aku tersenyum kecil. Mengundurkan diri, dia mendorong sebuah dokumen ke arahku. Tanda tangani saja. Jangan membuat suasana menjadi tidak enak. Beberapa kata di bagian atas dokumen itu menusuk mata. Surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Di kolom alasan tertulis, pelanggaran berat terhadap peraturan perusahaan, menolak penyesuaian posisi, dan mengganggu stabilitas tim. Ujung jariku berhenti di tepi kertas. Aku tidak menangis atau marah. Di ruang rapat, beberapa orang menunduk, yang lain pura-pura menatap layar komputer. Alia berbisik, Kak Kirana, Banyu juga melakukannya demi perusahaan, jangan salahkan dia. Banyu mengerutkan kening. Kirana Prameswari, ini hari pertama Alia kembali, jangan membuatnya merasa tidak nyaman. Ternyata, aku yang dipecat, tapi dia yang merasa tidak nyaman. Aku mengambil ponselku, menyimpan rekaman rapat, dan mengunggahnya ke cloud pribadiku. Kemudian, aku melepaskan kartu identitasku dan meletakkannya di samping surat pemberitahuan itu. Aku tidak akan menandatanganinya. Wajah Banyu menegang. Aku mengambil kembali map proyek berwarna biru dari atas meja, mengeluarkan salinan surat kuasa yang terselip di dalamnya, dan memasukkannya ke dalam tasku. Kalian boleh mengganti penanggung jawab, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa diserah terimakan hanya dengan ucapan. Banyu seolah mendengar lelucon. Kirana Prameswari, jangan lupa, perusahaan ini milik keluarga Wiryawan. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya tidak lagi berusaha menjaga mukanya. Tapi hak guna awal untuk engine penjadwalan, percik mungkin tidak. Ruang rapat hening sejenak. Kepanikan melintas di mata Banyu, tetapi dia segera menekannya. Kamu mengancamku? Aku tidak menjawab, hanya memasukkan ponsel ke saku dan berbalik pergi. Saat pintu lift tertutup, aku mendengar Alia bertanya dengan suara pelan, apa dia benar-benar bisa mempengaruhi proyek? Banyu menjawab,
dia tidak bisa hidup tanpaku. Hanya menggertak saja. Pukul 2 siang, aku duduk di ruang wawancara Sinergi Digital Nusantara. Staf HRD perusahaan pesaing itu baru saja menyerahkan CV-ku kepada CEO mereka, Baskara Aditama. Dia hanya melihat halaman pertama, dan tatapannya terpaku. Dia mengangkat kepala menatapku, lalu menunduk lagi untuk memastikan pengalaman proyek di CV-ku. Tiba-tiba, dia mengangkat teleponnya. Suaranya ditekan agar tetap tenang, tetapi menyembunyikan keterkejutan. Ayah, batalkan perjodohanku. Aku sudah menemukan calon menantu. Aku pikir aku salah dengar. Detik berikutnya, dia menatap CV-ku, dan berkata-kata demi kata, sudah ketemu calon menantunya. Staf HRD wanita di ruang wawancara menjatuhkan pulpennya ke meja. Aku juga tertegun. Baskara menutup teleponnya, seolah baru sadar betapa tidak pantasnya kalimat tadi. Dia meletakkan ponselnya telungkup di meja, duduk tegak. Maaf, Ibu Kirana. Kalimat tadi sangat tidak sopan. Aku tidak menanggapi permintaan maafnya, hanya bertanya, Pak Baskara, apakah prosedur wawancara di Sinergi Digital dimulai dengan menanyakan status pernikahan? Staf HRD itu menarik napas dalam-dalam. Namun, Baskara malah tersenyum. Bukan senyum genit, melainkan senyum seseorang yang akhirnya menemukan jawaban dari teka-teki yang sudah lama ditunggu. Bukan, katanya, ayah saya yang sudah mencari Anda selama 3 tahun. Aku menggenggam erat tali tasku. Dia membalik CV-ku ke arahku, menunjuk salah satu baris, Sistem Pemulihan Bencana Gudang Logistik Utara, penulis patch penjadwalan inti, X47. Orang ini adalah Anda? Tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. 3 tahun lalu, Cipta Inovasi belum berdiri. Banyu menerima proyek alih daya tetapi gagal total. Ribuan ton barang beku di gudang logistik utara nyaris rusak. Dia memohon bantuanku. Dalam 2 malam, aku menulis sebuah patch sementara dengan nama samaran X47, karena saat itu aku tidak ingin merebut pujian darinya. Kemudian, Banyu menggunakan dana dari proyek itu untuk mendaftarkan Cipta Inovasi Teknologi. Aku menjadi pacarnya, dan juga orang yang selalu berdiri di belakangnya. Baskara menatapku. Ayah saya, saat itu adalah penanggung jawab dari pihak gudang logistik utara. Beliau selalu ingin menemukan orang yang menulis patch itu. Suaraku pelan. Lalu setelah ketemu, untuk berterima kasih, jeda Baskara sejenak, dan juga meminta maaf. Dulu dia tidak tahu siapa yang sebenarnya menyelamatkan proyek itu. Surat terima kasih dikirimkan kepada Banyu Wiryawan. Aku menunduk menatap CV di atas meja. Pagi ini, Banyu membuangku dari perusahaannya dengan selembar surat pemecatan. Siang ini, seseorang mengenaliku karena pengalaman yang sama. Saat itu, aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa absurd. Ternyata, ketika seseorang diremehkan terlalu lama, hal pertama yang perlu dibuktikan bukanlah seberapa kuat dirinya, melainkan bahwa dirinya pernah benar-benar ada. Baskara tidak langsung merekrutku, yang justru membuatku lega. Jika dia langsung memutuskan, aku akan curiga Sinergi Digital, hanya ingin memanfaatkanku untuk menyerang Cipta Inovasi. Tapi dia meminta HRD melanjutkan proses wawancara. Direktur teknis, manajer hukum, dan manajer proyek masuk satu persatu. Pertanyaan yang mereka ajukan lebih tajam dari tinjauan internal manapun di Cipta Inovasi selama 3 tahun terakhir. Apakah kode awal engine penjadwalan percik Anda kerjakan sendiri, atau setelah Cipta Inovasi berdiri? Apakah ada perjanjian pengalihan hak kekayaan intelektual antara Anda dan Cipta Inovasi? Jika Sinergi Digital merekrut Anda, apakah akan ada masalah terkait perjanjian non-kompetisi? Bisakah Anda menyediakan rantai otorisasi dan riwayat versi? Setiap pertanyaan seperti sayatan pisau, tetapi sayatan yang bersih. Aku mengeluarkan salinan surat kuasa yang kuambil dari map proyek pagi tadi. Modul paling awal percik, yaitu arus, adalah proyek skripsiku saat S2 yang kemudian dikembangkan. Sebelum Cipta Inovasi berdiri, Banyu membutuhkannya untuk proyek gudang logistik utara. Aku memberinya surat kuasa penggunaan komersial selama 3 tahun, terbatas untuk sistem internal Cipta Inovasi, tidak termasuk hak untuk mensublisensikan atau mengklaim kepemilikan secara eksternal.
Manajer hukum mengambil dokumen itu dan membacanya sekilas. Masa berlakunya habis bulan depan. Apakah Cipta Inovasi membayar biaya lisensi? Aku terdiam selama 2 detik. Tahun pertama dibayar sebesar 100 juta rupiah. 2 tahun berikutnya, Banyu bilang perusahaan sedang sulit dan memintaku menalangi dulu. Direktur teknis menatapku, matanya menunjukkan emosi yang jelas. Baskara tidak menyela. Aku melanjutkan. Saya pernah menandatangani perjanjian non-kompetisi, tetapi Cipta Inovasi tidak membayar kompensasi sesuai kesepakatan. Apakah itu sah atau tidak? Perlu dinilai oleh bagian hukum. Saya tidak akan membawa data klien Cipta Inovasi, juga tidak akan menggunakan rahasia dagang mereka. Tetapi kerangka model, dokumen asli, dan perjanjian lisensi milik pribadi saya, akan saya proses sesuai hukum. Manajer hukum mengangguk. Itu sudah cukup. Saat wawancara selesai, Baskara mengantarku ke pintu. Ibu Kirana, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu. Sinergi Digital saat ini sedang bersaing dengan Cipta Inovasi untuk proyek Rantai Dingin Jakarta Selatan. Jika Anda bergabung, pihak luar pasti akan mengatakan Anda membalas dendam pada mantan perusahaan. Apakah kalian keberatan? Tanyaku. Keberatan, jawabnya langsung. Karena itu kami lebih membutuhkan aturan. Setelah Anda masuk, Anda tidak boleh menyentuh data klien Cipta Inovasi yang ada, tidak boleh menjiplak proposal lama. Anda harus menggunakan kemampuan Anda sendiri untuk membangun proposal yang bersih dari awal. Kalimat ini lebih meyakinkanku daripada, "Saya percaya padamu." Aku mengangguk. Bisa. Dia menambahkan. Mengenai ucapan saya di telepon tadi, saya akan secara resmi meminta maaf kepada Anda. Itu hanya alasan saya untuk menghindari perjodohan, tidak seharusnya menjadikan Anda bahan bercanda. Aku menatapnya. Pak Baskara, saya baru saja dipecat di depan umum oleh pacar saya pagi ini, sekarang saya alergi dengan 3 kata, calon menantu. Senyumnya memudar. Mengerti. Tidak akan saya ulangi lagi. Saat aku meninggalkan Sinergi Digital, ponselku sudah dibanjiri 27 panggilan tak terjawab dari Banyu. Aku tidak menjawab. Saat aku naik taksi, pesannya muncul. Kirana, sudah cukup main-mainnya, kembalilah. Alia baru pulang, dia tidak tahu sifatmu, jangan menargetkannya. Surat pemecatan itu hanya formalitas. Kalau kamu mau menunduk sedikit, aku bisa minta HRD mengubahnya menjadi mutasi. Jangan lupa, penerimaan proyek Jakarta Selatan lusa. Apa kamu benar-benar mau melihat perusahaan hancur? Aku tertawa membaca kalimat terakhir itu. Inilah Banyu. Dia bukan tidak tahu betapa pentingnya aku. Dia hanya yakin aku tidak akan tega. Tidak tega pada proyek, pada perusahaan, pada dirinya. Ketika taksi melewati gedung Cipta Inovasi, aku meminta sopir berhenti selama 2 menit. Lantai 15 terang benderang. Dulu setiap kali lembur, aku akan membeli 2 porsi oden di minimarket, 1 untuk Banyu, 1 untukku. Kemudian, saat karyawan semakin banyak, belanjaanku juga semakin banyak. Siapa yang belum makan? Siapa yang punya masalah lambung? Siapa yang ada urusan keluarga? Semua kuingat. Tapi hari ini, aku berdiri di bawah gedung dan tidak naik. Aku membuka email dan mengirimkan pesan ke Banyu, Departemen HRD, dan Departemen Hukum Cipta Inovasi secara bersamaan. Judulnya sederhana. Pemberitahuan tidak diperpanjangnya lisensi komersial engine penjadwalan percik. Di dalam email, aku mencantumkan nomor lisensi, tanggal pendaftaran kode asli, lingkup penggunaan, tanggal kedaluarsa, serta prosedur setelah penghentian perpanjangan. Di baris terakhir, aku menulis dengan tenang. Sejak tanggal berakhirnya lisensi, Cipta Inovasi Teknologi tidak diperkenankan lagi untuk terus menjual, mencari pendanaan, atau mengikuti tender, dengan menggunakan modul tersebut atas nama sistem inti yang dikembangkan sendiri. Setelah email terkirim, aku mematikan ponsel. Pukul 9 malam, aku kembali ke apartemen yang kutinggali bersama Banyu. Begitu pintu terbuka, sebuah koper berwarna krem ada di ruang tamu. Alia Santoso sedang duduk di sofa, mengenakan sandal rumahku. Melihatku, dia perlahan berdiri. Kak Kirana, aku baru pulang hari ini, belum pesan hotel. Banyu bilang di sini ada kamar kosong, jadi aku disuruh tinggal di sini dulu untuk beberapa hari.
Aku menatap Banyu. Dia keluar dari dapur dengan segelas air hangat di tangannya. Gelas itu adalah gelas pasangan yang kubeli. Dia memberikan air itu kepada Alia, baru kemudian menatapku. Kamu sudah pulang. Alia sedang jet lag, jangan ganggu dia. Aku tidak mengganggunya. Aku masuk ke kamar tidur, mengambil koperku, dan mulai melipat pakaianku satu persatu. Banyu akhirnya sadar, ada yang tidak beres. Dia ikut masuk dan merendahkan suaranya, Kirana Prameswari, apa maksudmu? Aku menutup resleting koper. Pindah, dia tertegun. Hanya karena masalah tadi pagi, aku menatapnya. Saat Alia tinggal di sini, apa kamu bertanya padaku? Dia hanya menumpang sementara, dan aku hanya pindah. Dia mengulurkan tangan menahan koperku. Jangan kekanak-kanakan. Kita sudah 5 tahun bersama. Apa kamu harus membuat masalah sebesar ini hanya karena sebuah jabatan? Aku menatap tangannya yang menekan koper. Tangan ini pernah memberiku obat saat aku demam, dan juga tangan yang sama yang mendorong surat pemecatan ke hadapanku pagi tadi. Aku melepaskan jari-jarinya satu persatu. Bukan karena jabatan. Wajah Banyu memucat. Lalu karena apa? Karena aku akhirnya sadar. Kataku, di hatimu, posisiku ternyata bisa digantikan oleh siapa saja yang kembali. Di ruang tamu, Alia terbatuk pelan. Banyu secara refleks menoleh. Gerakan itulah yang melenyapkan sisa keraguanku. Aku menyeret koperku keluar. Banyu mengejar sampai ke pintu, suaranya akhirnya panik. Kirana Prameswari, jika kamu keluar dari pintu ini hari ini, jangan menyesal. Aku berhenti di luar pintu, berbalik menatapnya. Orang yang akan menyesal bukan aku. Saat pintu tertutup, aku mendengar suara lirih Alia dari dalam, Banyu, dia tidak akan benar-benar pergi ke sinergi digital, kan? Banyu tidak menjawab, tapi aku tahu dia sudah takut. Aku pindah ke apartemen sewaan sahabatku, Riana. Sambil membantuku menyiapkan sofa bed, Riana mengumpat. 5 tahun kamu kerja rodi untuknya, dia bahkan tidak rela memberimu kunci cadangan. Sekarang cinta pertamanya memakai sandalmu. Kirana, kamu bisa sabar sampai hari ini? Kamu benar-benar titisan bodhisattva. Aku duduk di tepi sofa, melepas sepatu hak tinggiku. Tumitku lecet, rasa perihnya sangat nyata, lebih terasa nyata daripada surat pemecatan tadi pagi. Riana mengeluarkan betadine. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Urus dulu hubungan kerja, lisensi, dan perjanjian non-kompetisi, kataku. Baru setelah itu masuk sinergi digital. Dia mengangkat kepala, kamu benar-benar akan ke perusahaan saingannya? Kenapa tidak? Aku menatap keluar jendela. Dia yang menendangku keluar dari perusahaan, lalu menempatkan Alia di posisiku. Sekarang aku hanya mencari pekerjaan. Itu bukan pengkhianatan, itu namanya bertahan hidup. Keesokan paginya, tim hukum Cipta Inovasi membalas emailku. Nada mereka sangat keras. Mereka mengklaim engine percik adalah hasil karya dalam hubungan kerja, dan aku tidak punya hak secara sepihak menghentikan lisensi. Mereka juga memintaku kembali ke perusahaan dalam 24 jam, untuk menyelesaikan semua serah terima, jika tidak, akan dituntut secara hukum. Aku tidak berdebat sendiri. Aku meneruskan dokumen itu ke pengacara independen yang direkomendasikan Sinergi Digital, Ibu Ratna Wijaya. Ibu Ratna adalah wanita berusia 40-an, bicaranya lugas. Kalimat pertamanya adalah, Anda mau apa? Uang, reputasi, atau putus hubungan total? Aku berpikir lama. Pertama, lindungi hak saya untuk bisa terus bekerja, kataku. Lalu, dapatkan kembali pengakuan nama dan batasan lisensi saya. Uang bisa dinegosiasikan, tapi bukan yang terpenting. Ibu Ratna menatapku sekilas. Kalimat itu mahal. Banyak orang pada akhirnya baru sadar yang paling mereka pedulikan adalah harga diri. Saya juga ingin harga diri, kataku. Tapi saya lebih ingin di masa depan tidak perlu lagi bergantung pada kebaikan hati orang lain untuk makan. Dia tersenyum. Kalau begitu, bisa kita kerjakan. Pada hari yang sama, Ibu Ratna membalas surat Cipta Inovasi atas namaku. Pertama, jika Cipta Inovasi mengklaim ini hasil karya dalam hubungan kerja, silakan berikan bukti proyeksi pra-pendirian perusahaan, bukti pembayaran gaji, penugasan kerja, dan catatan arsip kode. Kedua, mengenai batasan non-kompetisi,
Karena tidak ada pembayaran kompensasi, maka tidak dapat membatasi hak saya untuk bekerja secara normal. Ketiga, surat pemutusan hubungan kerja memiliki sengketa fakta. Saya berhak mengajukan arbitrase ketenagakerjaan. Keempat, lisensi engine percik akan berakhir dan tidak diperpanjang. Cipta Inovasi harus menyelesaikan pemisahan sistem atau menegosiasikan ulang sebelum tanggal berakhir. Setelah surat itu terkirim, Banyu akhirnya meneleponku secara pribadi. Kali ini, aku mengangkatnya. Dia tidak berbasa-basi, suaranya menahan amarah. Kirana Prameswari, kamu menyewa pengacara? Apa perlu masalah di antara kita sampai sejauh ini? Aku berdiri di bawah gedung Sinergi Digital, menatap orang-orang yang lalu lalang di balik pintu kaca. Bukankah saat kamu memecatku, masalahnya sudah sampai sejauh ini? Dia terdiam sejenak, lalu melunakkan nadanya. Pagi itu aku salah bicara. Alia baru kembali, aku tidak mungkin membiarkannya tidak punya tempat. Kamu sudah bersamaku bertahun-tahun, seharusnya kamu mengerti kesulitanku. Aku mendengar kalimat seharusnya kamu mengerti, dan tiba-tiba merasa familiar. Saat perusahaan tidak punya uang, aku seharusnya mengerti. Saat ibunya tidak suka latar belakang keluargaku yang biasa saja, aku seharusnya mengerti. Saat dia membatalkan seluruh proposal yang kubuat karena Alia bilang sistem lokal terlalu kampungan, aku juga seharusnya mengerti. Tapi giliran aku dipecat, dia masih ingin aku mengerti. Banyu, kataku, aku sudah cukup mengerti. Telepon hening. Dia seolah tidak mengenalku lagi. Kamu sudah berubah. Aku menatap kartu tamu yang disodorkan resepsionis Sinergi Digital. Aku mulai menghargai diriku sendiri. Telepon ditutup olehnya. Hari pertama bekerja di Sinergi Digital. Baskara tidak memberiku ruang kerja pribadi, hanya sebuah meja di dekat jendela. Dia berkata, Kirana, Sinergi Digital tidak akan memberimu perlakuan khusus karena hubunganmu dengan Banyu. Posisi kamu sekarang adalah konsultan proyek, masa percobaan 2 bulan. Kamu boleh ikut proyek Jakarta Selatan, tapi tidak boleh menyentuh materi tender Cipta Inovasi. Aku mengangguk. Wajar. Seorang insinyur muda di sebelahku berbisik. Anda benar-benar Kirana yang dari Cipta Inovasi itu? Aku menatapnya. Kalau yang kamu maksud yang dipecat tadi pagi, itu saya. Telinganya memerah karena malu. Bukan itu maksud saya. Saya pernah membaca analisis pemulihan patch gudang logistik utara yang Anda tulis. Dosen di kampus menjadikannya studi kasus. Aku tertegun sejenak. Ternyata di tempat yang tidak kuketahui, ada juga orang yang mengingat namaku. Sore harinya, Sinergi Digital mengadakan rapat proposal proyek Jakarta Selatan. Kebutuhan klien sangat jelas. Penjadwalan armada rantai dingin makanan, peringatan suhu abnormal, dan koordinasi penyortiran gudang. Persyaratannya adalah sistem yang stabil, bukan yang muluk-muluk. Setelah mendengarkan selama 20 menit, aku menunjukkan 3 risiko. Pertama, proposal Sinergi Digital terlalu condong ke perangkat keras, respons algoritmenya terlalu lambat. Kedua, Jakarta Selatan saat ini menggunakan armada campuran, tidak bisa diasumsikan semua kendaraan memiliki perangkat yang seragam. Ketiga, Cipta Inovasi pasti akan menggunakan engine percik buatan sendiri sebagai nilai jual, tapi masalah mereka saat ini bukanlah presentasi, melainkan rantai lisensi. Ruang rapat menjadi hening. Baskara bertanya, saranmu? Aku membuka buku catatanku. Jangan bersaing dengan mereka tentang siapa yang lebih canggih. Kita buat sistem darurat yang bisa diimplementasikan. Dalam 7 hari, kita keluarkan versi minimum viable product, selesaikan dulu respons 5 menit untuk anomali suhu. Direktur teknis mengerutkan kening. 7 hari terlalu mepet. Masalah Cipta Inovasi adalah mereka terlalu percaya pada PPT, kataku. Kita tidak boleh membuat kesalahan yang sama. Baskara menatapku. Kamu yang pimpin. Aku pimpin proposalnya. Tidak menyentuh kode lama. Apa yang kubutuhkan? 1 backend engineer yang bisa begadang, 1 hardware engineer yang paham perangkat di kendaraan, 1 tester, dan seorang bos yang tidak ikut campur. Seseorang di ruang rapat tertawa kecil. Baskara menutup mapnya. Selain yang terakhir, semua bisa diatur.
Aku juga tersenyum. Itu adalah senyum pertamaku yang tulus dalam beberapa hari ini. Tapi senyum itu belum hilang, ponselku menyala. Sebuah foto dari Alia Santoso. Di foto itu, dia duduk di meja kerjaku yang lama, di atas meja ada pot sukulen milikku. Keterangannya hanya satu kalimat. Kak Kirana, posisimu akan kujaga baik-baik. Aku menatap foto itu selama 2 detik, lalu menyimpannya. Riana bertanya kenapa aku menyimpannya. Aku menjawab, bukti. Dia mengirim 3 tanda tanya. Aku tidak menjelaskan, karena di sudut kanan bawah foto itu, terlihat sudut dari map proyek biruku. Saat aku pergi, aku sengaja membawa yang asli. Yang itu adalah salinan yang sengaja kutinggalkan di laci meja lamaku. Di dalamnya, terselip selembar tabel parameter yang salah dengan watermark. Jika Alia hanya duduk di posisiku, dia tidak akan menyentuhnya. Tapi dia menyentuhnya. Rapat komunikasi teknis pertama untuk proyek Jakarta Selatan. Cipta Inovasi dan Sinergi Digital hadir bersamaan. Saat aku masuk ke ruang rapat, tatapan Banyu langsung tertuju padaku. Dia hari ini berpakaian sangat formal, setelan abu-abu tua, dasi yang kuberikan saat ulang tahunku tahun lalu. Dulu dia malas memakai dasi, selalu aku yang memakaikannya. Sekarang, simpulnya rapi. Mungkin Alia yang merapikannya. Alia duduk di sebelahnya, dengan map proyek biru terbuka di depannya. Dia melihatku dan tersenyum lembut. Kak Kirana, tidak sangka kita bertemu lagi secepat ini. Aku tidak menatapnya, hanya menyodorkan kartu namaku kepada penanggung jawab proyek Jakarta Selatan, Pak Darmawan. Kirana Prameswari, konsultan proyek Sinergi Digital Nusantara. Banyu tertawa sinis. Konsultan proyek, cepat juga gerakmu. Pak Darmawan menatapnya sekilas. Banyu menahan ekspresinya dan mulai mempresentasikan proposal cipta inovasi. Harus kuakui, Alia memang pandai mengemas. Dia mengubah kerangka teknis sederhanaku menjadi serangkaian konsep berbahasa Inggris yang indah. Global Logistics Brain, AI-Driven Temperature Intelligence, terdengar jauh lebih canggih daripada respons 5 menit dariku. Beberapa eksekutif di ruang rapat mengangguk-angguk. Tim sinergi digital mulai gelisah, aku tetap tenang. Sampai Alia membuka halaman parameter kunci. Halaman itu persis seperti tabel yang salah yang sengaja kutinggalkan di salinanku, dia menunjuk ke layar. Model kami dapat menyelesaikan penjadwalan ulang suhu seluruh armada dalam 30 detik, dengan akurasi mencapai 99,3%. Aku menatapnya. Suaranya mantap, jelas sudah dihafal berkali-kali. Pak Darmawan tertarik. 30 detik? Sudah diuji coba secara nyata? Alia ragu sejenak, menatap Banyu. Banyu mengambil alih, tentu saja. Cipta Inovasi sudah lama berkecimpung di industri rantai dingin. Ini adalah keunggulan sistem yang kami kembangkan sendiri. Pak Darmawan mengangguk. Kalau begitu, tolong demonstrasikan sekarang. Wajah Banyu sedikit berubah. Demonstrasi langsung berbeda dengan PPT. Manajer teknis yang dibawanya, Pak Tirtayasa, mulai mengetik di laptop, dahinya cepat berkeringat. Begitu perangkat campuran ditambahkan ke simulasi armada, penjadwalan ulang macet. Sistem terus berputar, 30 detik, 1 menit, 2 menit, lalu akhirnya muncul pesan error. Senyum Alia membeku di wajahnya. Banyu bertanya pada Pak Tirtayasa dengan suara berat, ada apa? Pak Tirtayasa berbisik, parameternya salah. Ini bukan versi yang kita pakai di lapangan. Alia buru-buru menjelaskan, mungkin karena masalah jaringan di sini. Pada saat itulah aku angkat bicara. Bukan masalah jaringan. Semua orang menatapku. Aku menyambungkan proposal sinergi digital ke layar. Tidak ada animasi mewah, hanya satu jalur simulasi armada. Kesulitan Jakarta Selatan saat ini bukan penjadwalan ulang seluruh armada, tetapi isolasi anomali. Di armada rantai dingin, ada perangkat lama, dan ada juga pekerjaan manual. Jika sistem langsung melakukan optimalisasi global, di dunia nyata sopir tidak akan bisa melaksanakannya. Aku menekan tombol demo. Sebuah mobil mengalami anomali suhu. Sistem tidak mengatur ulang seluruh rute, tetapi langsung mengunci 2 titik transit terdekat, mengirimkan kontainer cadangan dan sopir pengganti. Dalam waktu kurang dari 5 menit,
penggantian lokal selesai. Pak Darmawan mencondongkan tubuhnya ke depan. Sistem ini sudah diuji coba? Sudah diuji coba dalam skala kecil, kataku. Uji tekanan selama 72 jam. Datanya ada di lampiran. Kami tidak menjanjikan 99,3%, hanya menjanjikan respons anomali ditekan dari rata-rata 26 menit menjadi di bawah 7 menit. Nanti setelah perangkat diseragamkan, baru kita bicara optimalisasi menyeluruh, ruang rapat hening. Semakin berpengalaman seseorang di industri real, semakin dia tahu betapa beratnya 3 kata, bisa diimplementasikan. Banyu tiba-tiba angkat bicara. Kirana Prameswari, kamu menggunakan pengalaman dari Cipta Inovasi untuk menjatuhkan kami di sinergi digital. Tidakkah kamu merasa malu? Aku menatapnya. Pak Banyu, saya tidak menggunakan data klien Cipta Inovasi. Semua data simulasi tadi berasal dari data uji coba yang disediakan secara publik oleh Jakarta Selatan. Sebaliknya, tabel parameter yang dipresentasikan Cipta Inovasi hari ini, saya sangat mengenalnya. Wajah Alia memucat. Aku tidak melanjutkan. Sekarang bukan waktunya. Pak Darmawan menutup dokumen. Kedua proposal kami terima. Cipta Inovasi harap melampirkan laporan uji coba real. Sinergi Digital harap melampirkan anggaran kompatibilitas perangkat keras. 3 hari lagi rapat evaluasi ulang. Setelah rapat, Banyu mencegatku di koridor. Kamu sengaja, kan? Sengaja apa? Tanyaku. Tabel parameter itu, geramnya. Kamu meninggalkan data yang salah. Aku tersenyum. Banyu, tidakkah kamu merasa aneh? Kalau Alia tidak mengobrak-abrik laci lamaku, tidak mengambil map proyekku, bagaimana mungkin kalian menggunakan tabel itu? Dia terdiam. Alia datang dari belakang, matanya merah. Kak Kirana, aku hanya ingin cepat terbiasa dengan pekerjaan. Kamu tidak perlu menjebakku seperti ini. Menjebakmu, kataku. Kamu mencuri materiku, menggunakannya dengan salah, lalu menyalahkanku karena tidak membereskan jebakannya terlebih dahulu. Air matanya langsung jatuh. Dia menatap Banyu. Banyu, seperti yang diduga, langsung melindunginya. Cukup, Kirana. Apa gunanya menargetkannya terus? Aku menatap gerakan itu. Hatiku tidak lagi sakit, hanya merasa kasihan. Banyu, sampai sekarang kamu belum mengerti, kataku. Aku tidak menargetkannya. Aku sedang mengambil kembali batasan-batasanku. Dia merendahkan suaranya. Jangan memaksaku. Kamu mau apa? Cipta Inovasi bisa menuntutmu karena membocorkan rahasia. Aku mengangguk. Tuntut saja. Jangan lupa lampirkan file presentasi hari ini, biar pengadilan lihat dari mana datangnya tabel parameter yang ada watermarknya itu. Wajah Banyu menjadi sangat muram. Alia menarik lengan bajunya. Sudahlah, jangan berdebat dengannya. Dia sepertinya menenangkan, tapi matanya menyiratkan kegelisahan. Aku menangkapnya. Itu bukan ketakutan aku akan merebut Banyu, lebih seperti ketakutan akan terungkapnya sesuatu yang lebih konkret. Setelah kembali ke sinergi digital, Baskara bertanya padaku, kamu memasang jebakan di Cipta Inovasi? Bukan jebakan, koreksiku. Itu tes batasan. Dia mengangkat alis. Aku mengirimkan foto dan penjelasan watermark itu kepada tim hukum. Aku ingin tahu kenapa Alia begitu terburu-buru mengambil materiku. Setelah melihatnya, wajah Baskara juga menjadi serius. Aku akan meminta orang mengecek hubungan investasinya di belakang. Aku menatap keluar jendela. Banyu mengira Alia kembali untuk menyambung cinta lama. Tapi aku mulai curiga, yang dia inginkan sama sekali bukan Banyu. Baskara menemukan hubungan di belakang Alia 2 hari kemudian. Malam itu, sinergi digital lembur sampai dini hari. Aku baru saja selesai merevisi proposal kedua untuk Jakarta Selatan. Baskara meletakkan sebuah dokumen di mejaku. Alia Santoso pernah menjadi konsultan jangka pendek di modal Ventura Sentosa sebelum kembali ke Indonesia. Modal Ventura Sentosa sekarang sedang dalam negosiasi untuk investasi Seri A di Cipta Inovasi Teknologi. Aku membuka dokumen itu. Hal pertama yang kulihat adalah kutipan dari syarat dan ketentuan investasi. Salah satunya dilingkari oleh Baskara dengan pena, kepemilikan penuh atas teknologi inti harus jelas, tanpa sengketa lisensi historis. Tim inti harus menyelesaikan restrukturisasi posisi. Setelah investasi,
Modal Ventura Sentosa berhak merekomendasikan seorang wakil presiden strategis. Aku menatap kata restrukturisasi posisi. Banyak hal tiba-tiba menjadi jelas. Alia tidak kembali tiba-tiba. Dia kembali dengan membawa syarat investasi. Banyu memecatku di depan umum bukan hanya untuk memberi ruang pada cinta pertamanya, tetapi juga untuk membuktikan kepada modal Ventura Sentosa bahwa teknologi inti dan tim inti Cipta Inovasi ada di bawah kendalinya. Suaraku sedikit serak. Jadi, dia sudah tahu lisensiku akan menjadi masalah? Baskara tidak menghiburku. Itu bagus. Aku tidak butuh orang lain mengatakan dia keterlaluan. Fakta itu sendiri sudah cukup jelas. Halaman kedua dokumen itu adalah catatan korespondensi antara Alia dan manajer investasi modal Ventura Sentosa. Sumbernya bukan hasil penyadapan ilegal, melainkan diungkapkan oleh seorang mantan karyawan modal Ventura Sentosa dalam materi sengketa kerja yang terbuka untuk umum. Tim hukum Sinergi Digital menemukannya di basis data sengketa bisnis. Satu kalimat di dalamnya menusuk mataku seperti jarum. Banyu Wiryawan memiliki pengaruh pribadi terhadap Kirana Prameswari, diperkirakan dapat menyelesaikan penandatanganan ulang lisensi dengan biaya rendah. Biaya rendah, ternyata hubungan 5 tahunku, di mata mereka, adalah masalah historis yang bisa diselesaikan dengan biaya rendah. Aku menutup dokumen itu. Baskara bertanya, "Kamu baik-baik saja?" "Baik-baik saja," kataku. Hanya sedikit mual. Dia menuangkan segelas air untukku. Aku tidak meminumnya. Aku membuka laptop, menyusun ulang semua file lisensi. Pendaftaran kode awal 3 tahun lalu, catatan pengiriman patch proyek gudang logistik utara, riwayat obrolan saat Banyu pertama kali meminjam modulku. Setelah Cipta Inovasi berdiri, ada surat kuasa penggunaan komersial 3 tahun itu, catatan transfer biaya lisensi 100 juta rupiah di tahun pertama, rekaman suara di WhatsApp saat Banyu memintaku menunda pembayaran di tahun kedua dan ketiga karena perusahaan sedang sulit, dan rekaman rapat pagi itu. Setiap bukti, jika dilihat sendiri-sendiri, tidak cukup fatal. Tetapi jika digabungkan, mereka membuktikan satu hal. Banyu selalu tahu benda itu bukan miliknya. Dia hanya bertaruh aku tidak akan mempermasalahkannya. Keesokan paginya, dalam rapat evaluasi ulang proyek Jakarta Selatan, proposal Sinergi Digital, lolos penilaian teknis putaran pertama. Cipta Inovasi diminta melengkapi data uji coba real. Wajah Banyu sangat buruk. Alia, sebaliknya, lebih tenang dari sebelumnya. Dia tidak lagi berbicara tentang konsep-konsep megah, melainkan beralih ke narasi lain. Keunggulan Cipta Inovasi terletak pada pengalaman proyek yang lengkap. Proposal Sinergi Digital mungkin terlihat solid, tetapi konsultan inti di tim mereka baru saja keluar dari Cipta Inovasi. Ini sendiri sudah menimbulkan risiko kepatuhan. Dia mengarahkan serangan kepadaku. Kami punya alasan untuk curiga proposal Sinergi Digital merujuk pada pengalaman internal Cipta Inovasi. Langkah yang cerdas. Dia tidak perlu membuktikan aku membocorkan rahasia, cukup membuat klien curiga Sinergi Digital tidak bersih, dan proyek akan ditunda. Banyu melanjutkan, Jakarta Selatan adalah mitra jangka panjang. Kami tidak ingin proyek ini terganggu oleh dendam pribadi. Kirana Prameswari membawa banyak sekali dokumen saat keluar dari perusahaan pada hari itu, dan Cipta Inovasi sudah bersiap untuk melaporkannya ke polisi. Suasana di ruang rapat berubah. Aku tahu, serangan balasan telah dimulai. Baskara melirikku, tidak mengambil alih pembicaraan. Dia menungguku menanganinya sendiri. Aku memasukkan USB-ku ke komputer, membuka file pertama. Pak Darmawan, pada hari saya keluar, saya hanya membawa barang-barang pribadi dan salinan surat kuasa. Jika Cipta Inovasi melapor ke polisi, saya akan kooperatif. Sekarang, saya hanya ingin menjelaskan 3 hal. Di layar muncul tangkapan layar CCTV lift pada hari aku keluar. Pertama, saat saya pergi, saya hanya membawa 1 tas jinjing. Pakaian pribadi saya ambil dari apartemen setelahnya. Saya tidak membawa server, hard disk, atau arsip klien fisik perusahaan. Gambar kedua adalah catatan waktu pembuatan file proyek Sinergi Digital dan sumber datanya. Kedua, proposal Sinergi Digital menggunakan data uji coba publik dari Jakarta Selatan.
Arsitektur teknisnya dimulai dari dokumen kosong, dengan riwayat versi internal yang lengkap. Gambar ketiga adalah tabel parameter tambahan yang diserahkan Cipta Inovasi hari ini. Aku menunjuk ke baris watermark yang hampir tak terlihat di sudut kanan bawah. Ketiga, tabel parameter yang diserahkan Cipta Inovasi hari ini mengandung watermark dari salinan map proyek pribadi saya. Mohon Cipta Inovasi menjelaskan mengapa materi ini bisa muncul di dokumen tambahan kalian. Wajah Alia akhirnya berubah. Banyu menatapnya dengan tajam. Pak Darmawan terdiam beberapa detik, lalu beralih ke tim Cipta Inovasi. Pak Banyu, Anda harus memberikan penjelasan untuk masalah ini. Banyu menahan amarah. Mungkin ada kesalahan saat merapikan dokumen. Kalau begitu, silakan sebutkan siapa yang merapikan dan dari mana sumber filenya, kataku. Alia menyela, Kak Kirana, apa kamu harus membuat masalah ini jadi begitu runyam? Bukan aku yang membuatnya runyam, aku menatapnya. Tapi kamu yang mengambil barang yang bukan milikmu, dan salah pula. Kali ini, Pak Darmawan tidak lagi memberi Cipta Inovasi kesempatan. Evaluasi ditunda. Kedua perusahaan harap melengkapi dokumen kepatuhan. Jakarta Selatan akan melibatkan konsultan teknis pihak ketiga. Rapat berakhir. Sinergi digital memang tidak kalah, tetapi juga tidak menang, karena proyek tertahan. Dalam perjalanan kembali ke kantor, Direktur Teknis menghela napas. Proyek Jakarta Selatan yang tertunda ini bisa membuat anggaran dipotong. Aku duduk di kursi belakang mobil, ujung jariku terasa dingin. Inilah harganya. Aku meninggalkan Banyu bukan berarti jalan di depanku mulus penuh bunga. Dia memiliki perusahaan, tim, hubungan klien, dan keuntungan sebagai yang pertama. Menyeretku ke dalam lumpur bukanlah hal yang sulit baginya. Sesampainya di Sinergi Digital, Baskara memanggilku ke kantornya. Dewan Direksi memintamu untuk sementara mundur dari proyek Jakarta Selatan sampai audit kepatuhan selesai. Aku menatapnya. Anda setuju? Setuju, katanya. Ini untuk melindungi proyek, dan juga melindungimu. Aku tersenyum kecil. Terdengar seperti mutasi sebelum pemecatan. Baskara tidak menghindari tatapanku. Kirana, aku tidak akan membiarkanmu menjadi kambing hitam. Tapi aku juga tidak bisa hanya karena percaya padamu lantas membiarkan seluruh tim menanggung risiko. Kamu bisa tidak menerimanya dan memilih untuk mengundurkan diri. Kalimat ini dingin, tetapi lebih menghargai daripada seharusnya kamu mengerti dari Banyu. Aku berdiri cukup lama. Akhirnya, aku mengangguk. Saya terima auditnya. Dia meletakkan kartu akses sementara di atas meja. Selama masa audit, posisimu dan gajimu tetap. Kamu tidak bisa ikut proyek Jakarta Selatan, tapi kamu bisa menyusun bukti-bukti untukmu sendiri. Tim hukum Sinergi Digital akan membantumu. Aku mengambil kartu akses itu. Di pintu, dia tiba-tiba berkata, Dan, ayahku ingin bertemu denganmu. Aku berhenti. Kenapa? Baskara menatapku. Katanya, surat terima kasih 3 tahun lalu itu harus ditulis ulang. Pramono Adhitama tidak seperti yang kubayangkan. Dia bukan tipe direktur utama yang membuat orang merasa terintimidasi saat pertama kali bertemu. Sebaliknya, dia mengenakan kardigan kasmir tua, duduk di kafe bawah gedung Sinergi Digital dekat jendela. Di depannya ada secangkir kopi hitam yang belum tersentuh. Ketika aku mendekat, dia yang lebih dulu berdiri. Ibu Kirana, aku mengangguk. Pak Pramono, hari ini kita tidak bicara tentang Sinergi Digital, juga tidak tentang anak saya. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas kerjanya. Kita hanya bicara tentang gudang logistik utara. Di dalam amplop itu ada salinan surat terima kasih 3 tahun lalu. Penerimanya adalah Banyu Wiryawan, ditandatangani oleh Pramono Adhitama. Aku menatap surat itu. Dadaku terasa sedikit sesak. Ini bukan barang berharga. Tetapi surat ini pernah mengubah nasib Banyu. Setelah proyek gudang logistik utara, Banyu membawa surat terima kasih itu untuk mencari klien, mendapatkan pesanan pertama, dan membuat semua orang percaya bahwa dia adalah orang yang bisa menyelamatkan situasi dalam krisis. Sementara aku, saat itu, meringkuk di kamar kontrakan dengan demam, mendengarkannya berkata, Kirana, jangan permasalahkan nama dulu. Nanti kalau perusahaan sudah stabil, aku pasti tidak akan melupakanmu.
Pramono Aditama mendorong sebuah surat baru ke arahku. Yang ini untuk Anda. Aku tidak langsung membukanya. Dia melanjutkan. Dulu saya hanya melihat hasil, tidak menelusuri siapa teknisi sebenarnya. Itu adalah kelalaian saya. Kemudian, saat sistem gudang logistik utara akan di-upgrade, saya mencoba mencari X47. Banyu bilang itu hanya nama kode tim, saya percaya. Kenapa Bapak kemudian mencarinya lagi? Ditanyaku. Karena proposal-proposal Banyu selanjutnya tidak bisa menghasilkan hal yang sama. Pramono tersenyum tipis. Penilaian teknis seseorang terkadang lebih jujur daripada CV-nya. Aku membuka surat itu. Tidak ada kalimat berlebihan, hanya fakta yang ditulis dengan jelas. Dalam krisis proyek gudang logistik utara, patch teknis dari X47 berhasil mengurangi risiko kerugian. Setelah dikonfirmasi dari berbagai pihak, desain inti dari patch tersebut berasal dari modul awal milik pribadi Kirana Prameswari. Kalimat terakhir ditulis tangan. Ucapan terima kasih yang terlambat tidak seharusnya menghapus peremehan yang pernah Anda terima. Tetapi setidaknya harus kembali kepada orang yang tepat. Pandanganku terpaku cukup lama. Pramono berkata, surat ini bisa Anda gunakan dalam pembelaan hukum. Jika saya perlu bersaksi, saya akan bersedia. Aku menatapnya. Kenapa membantu saya? Bukan membantu Anda, katanya. Ini meluruskan fakta. Aku tiba-tiba mengerti dari mana datangnya sikap tenang Baskara. Ayah dan anak ini tidak pandai berkata-kata manis, tetapi mereka mengerti batasan. Setelah kembali ke kantor, opini publik sudah bergejolak. Cipta Inovasi tidak langsung melapor ke polisi, tetapi menyebarkan artikel di sebuah portal berita industri. Judulnya, Mantan Karyawan Inti Pindah ke Perusahaan Saingan, Proyek Jakarta Selatan di Tengah Badai Pembocoran Rahasia Dagang. Artikel itu tidak menyebut nama lengkapku, tetapi menulis dengan jelas tentang karyawan wanita bermarga P yang pernah memiliki hubungan dekat dengan pendiri perusahaan, dan membawa banyak dokumen saat mengundurkan diri. Kolom komentar dengan cepat menjadi ramai. Ada yang bilang aku balas dendam karena putus cinta. Ada yang bilang mempekerjakan wanita di bidang teknologi itu merepotkan. Ada juga yang menggali proyek-proyek lamaku di Cipta Inovasi yang tidak mencantumkan namaku dan menertawakanku karena tidak punya portofolio tapi berani pindah. Riana marah besar dan ingin mendaftar akun baru untuk membalas mereka. Aku menahannya. Jangan dibalas. Cukup di-screenshot dan simpan. Kamu tenang sekali. Aku menatap komentar-komentar itu. Bukan tenang, tapi tahu kalau berdebat di sana tidak akan menang. Banyu sangat memahami diriku. Dia tahu aku paling tidak suka merepotkan orang lain dan paling tidak suka menjadi pusat perhatian. Jadi dia mengubah sengketa profesional menjadi drama percintaan, membuat argumenku tentang hak cipta menjadi gosip kehidupan pribadi. Langkah ini efektif. Di dalam sinergi digital, beberapa orang mulai menghindariku. Di pantry, aku mendengar dua gadis administrasi berbisik. Itu dia, kan? Katanya mencuri proposal dari perusahaan mantannya. Satunya lagi berkata, Pak Baskara sendiri yang wawancara dia, jangan-jangan ada apa-apa. Aku berjalan masuk sambil membawa cangkir. Mereka langsung diam. Aku tidak marah, hanya mengambil air dan berbalik pergi. Tetapi saat kembali ke meja, aku menemukan akses sistemku dibekukan sementara. Bukan perintah Baskara, melainkan prosedur dari Departemen Kepatuhan. Saat itulah, aku benar-benar merasakan serangan balasan Banyu. Ini bukan gertakan kosong. Dia menggunakan reputasiku untuk mengulur waktu. Selama dia bisa bertahan sampai investasi dari modal Ventura Sentosa cair, selama dia bisa memaksaku menandatangani perjanjian tambahan sebelum lisensiku berakhir, dia masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Sore harinya, pengacaraku, Ibu Ratna, menelepon. Pihak Cipta Inovasi mengirim somasi. Mereka menuduh Anda melanggar rahasia dagang. Bahasanya sangat keras, tapi buktinya kosong. Yang lebih merepotkan, mereka secara bersamaan mengajukan mediasi ke Asosiasi Industri, ingin memasukkan Anda ke dalam daftar hitam pengawasan. Apakah akan mempengaruhi proses rekrutmen? Tanyaku. Untuk jangka pendek, iya, kata Ibu Ratna. Anda harus bersiap. Mungkin selama sebulan ke depan tidak bisa menyentuh proyek inti. Aku memejamkan mata. Saya mengerti.
Setelah menutup telepon, aku mengirim email ke Baskara. Bukan untuk meminta bantuan, melainkan untuk menyerahkan daftar materi audit kepatuhan. Pukul 10 malam, kantor sudah sepi. Baskara melewati mejaku dan melihatku masih merapikan dokumen. Tidak perlu diselesaikan hari ini. Aku tidak mengangkat kepala. Mereka ingin menekanku dengan waktu, jadi aku tidak boleh berhenti. Dia terdiam sejenak, lalu meletakkan sebuah dokumen cetak di sampingku. Riwayat kerja Alia Santoso di luar negeri bermasalah. Dia mengklaim pernah berpartisipasi dalam proyek inti sebuah platform rantai dingin di Jerman, tetapi perusahaan itu menjawab bahwa dia hanya seorang penerjemah pemasaran alih daya. Aku membuka dokumen itu. Alia Santoso bukan ahli teknis. Keahliannya yang sebenarnya adalah mengemas proposal untuk pendanaan dan meminjam cerita orang lain. Aku tiba-tiba teringat foto yang dia kirimkan padaku. Sukulenku, mejaku, map proyekku, yang ingin dia duduki bukan hanya posisiku. Dia ingin mengubah masa laluku menjadi riwayat hidupnya. Aku mengambil ponsel dan mengirim pesan pertama kepada Banyu sejak aku pergi. Kita bertemu, bicarakan lisensi. Dia membalas hampir seketika. Besok jam 10 pagi, di tempat biasa. Melihat 4 kata itu, aku tahu dia masuk perangkap. Tempat biasa adalah sebuah warung bubur di sebuah gang kecil. Di tahun-tahun tersulit saat Banyu merintis usahanya, dia sering mengajakku makan malam di sini. 2 mangkuk bubur ayam, seporsi pangsit, tidak sampai Rp100.000. Saat itu, dia selalu bilang, kalau nanti punya uang, dia akan memesan restoran paling mahal untukku. Kemudian dia benar-benar punya uang, hanya saja dia tidak pernah lagi teringat warung bubur ini. Saat aku tiba, Banyu sudah duduk di meja paling dalam. Dia terlihat sedikit lebih kurus, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Melihatku datang, dia sempat berdiri, lalu duduk kembali. Di atas meja ada 2 mangkuk bubur, 1 tanpa daun bawang. Dia masih ingat, aku tidak suka daun bawang. Ingatan kecil ini tiba-tiba terasa sangat ironis. Kirana, dia mendorong sendok ke arahku, makan dulu. Aku tidak bergerak, bicarakan lisensi. Tangan Banyu berhenti di udara. Dia tersenyum pahit. Apa sekarang kita harus sekaku ini? Dia menatapku sejenak, nadanya merendah. Waktu itu memecatmu, aku mengaku salah menanganinya. Alia kembali terlalu mendadak, dan pihak modal Ventura terus mendesak. Aku sangat tertekan. Jadi kamu mendorongku keluar? Tanyaku. Aku tidak bermaksud benar-benar membiarkanmu pergi, dia mengerutkan kening. Aku pikir kamu tahu itu hanya sandiwara untuk para investor. Setelah pendanaan selesai, aku akan memberimu kompensasi. Kompensasi apa? Jabatan? Uang? Saham? Semua bisa dibicarakan. Aku tersenyum. 5 tahun lalu, kamu juga bilang begitu. Wajah Banyu menjadi kaku. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Perjanjian lisensi permanen dan konfirmasi tambahan engine penjadwalan percik. Aku membuka beberapa halaman. Isinya sangat lugas. Mengonfirmasi bahwa engine percik adalah milik Cipta Inovasi Teknologi, Kirana Prameswari melepaskan hak nama, keuntungan, dan tuntutan di masa depan. Cipta Inovasi akan membayar kompensasi 1 kali sebesar Rp500 juta. Rp500 juta untuk membeli 3 tahun kodeku, 5 tahun pengorbananku, dan semua namaku yang terhapus. Aku meletakkan dokumen itu kembali di meja. Banyu, apa kamu benar-benar berpikir aku hanya seharga 500 juta? Dia menjadi panik. Ini hanya tawaran awal, kamu mau berapa? Sebut saja. Aku mau Cipta Inovasi berhenti menggunakan modul lisensiku, secara publik mengoreksi nama penulis di proyek Gudang Logistik Utara, mencabut tuduhan pembocoran rahasia terhadap dan membayar ganti rugi pemecatan, serta biaya lisensi 2 tahun terakhir. Dia seolah mendengar permintaan yang mustahil. Mengoreksi nama penulis secara publik? Kamu tahu seberapa besar dampaknya bagi perusahaan? Tahu kalau modal Ventura akan mundur? Itu urusanmu. Banyu tiba-tiba merendahkan suaranya dengan tajam. Kirana, jangan lupa, Cipta Inovasi juga hasil jerih payahmu selama 5 tahun. Apa kamu tega menghancurkannya? Kalimat ini akhirnya menunjukkan kartu aslinya. Dia tidak takut aku membencinya. Dia takut aku tidak lagi peduli pada Cipta Inovasi.
Aku menatap mangkuk bubur tanpa daun bawang di depanku. Banyu, setiap kali kamu butuh aku mengalah, kamu selalu mengingatkanku bahwa cipta inovasi adalah jerih payahku. Tapi setiap kali pembagian pujian, pembagian saham, pembagian posisi, kamu selalu bilang cipta inovasi milik keluarga Wiryawan. Matanya memerah. Kirana, bukannya aku tidak pernah berpikir untuk memberimu, hanya saja perusahaan belum sampai di sana. Lalu kapan Alia Santoso sampai di sana? Dia tidak bisa menjawab. Aku berdiri. Banyu meraih pergelangan tanganku. Jangan pergi. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku akan menyelesaikan masalah Alia. Aku menunduk menatap tangannya. Kamu tidak akan bisa menyelesaikannya. Apa maksudmu? Yang dia inginkan bukan kamu. Kataku. Yang dia inginkan adalah keuntungan dari keluarnya investasi setelah cipta inovasi didanai, dan cerita teknologimu yang sebenarnya bukan milikmu. Wajah Banyu berubah. Jangan mengadu domba. Aku menarik pergelangan tanganku. Kamu boleh tidak percaya. Sebelum meninggalkan warung bubur, aku menoleh ke belakang sekali lagi. Tapi sebaiknya kamu periksa, kenapa Alia terus mendesakmu untuk mengubah lisensiku menjadi kepemilikan permanen. Banyu duduk terpaku, tidak mengejar. Aku kembali ke apartemen sewaan. Mengeluarkan alat perekam suara dari tasku. Riana melebarkan matanya. Kamu merekamnya? Iya. Dia tidak akan menuduhmu balik? Karena itu aku tidak memancingnya. Semua kata-kata itu keluar dari mulutnya sendiri. Rekaman ini tidak bisa secara langsung menentukan kemenangan, tetapi bisa membuktikan bahwa Banyu sadar akan adanya lisensi, dan sadar bahwa pemecatanku terkait dengan pendanaan. Keesokan harinya, ada gerakan baru dari Cipta Inovasi. Ibu Banyu meneleponku. Dulu, dia jarang sekali menghubungiku, kecuali Banyu sakit perut, Banyu lembur, atau Banyu ada acara, baru dia akan teringat padaku. Begitu telepon diangkat, dia langsung menangis. Kirana, kalian bertengkar ya bertengkar, jangan hancurkan karir Banyu. Dia laki-laki, berjuang sendirian tidak mudah. Kamu sudah ikut dia 5 tahun, masa tega melihatnya ditertawakan orang? Aku berkata, Tante, dia yang memecat saya, dia itu terpaksa. Suara Ibu Banyu meninggi. Keluarga Alia punya koneksi, bisa bantu dia dapat pendanaan. Kamu, selain bisa menulis kode-kode yang tidak bisa dimengerti itu, kamu bisa bantu apa? Perempuan jangan terlalu kuat, nanti rugi sendiri. Aku mendengarkannya, dan tiba-tiba merasa sangat tenang. Ternyata bukan hanya Banyu yang meremehkanku. Semua orang di sekitarnya menikmati pengorbananku, lalu menyebut pengorbananku sebagai seharusnya. Ibu Banyu melanjutkan, cepat kamu kembali, minta maaf sama Alia, tanda tangani perjanjian itu. Banyu sudah bilang, nanti kalau menikah, rumah tetap akan atas namamu. Rumah yang mana? Tanyaku. Dia terdiam sejenak. Aku berkata dengan suara pelan, Tante, uang muka apartemen Banyu itu ada 600 juta dari saya. Catatan transfernya masih saya simpan. Di seberang sana hening total. Aku melanjutkan. Dulu saya tidak pernah menyinggungnya karena saya pikir kita akan menjadi satu keluarga. Sekarang tidak lagi. Ibu Banyu akhirnya berhenti menangis. Dia berkata dengan dingin, Kirana, kamu benar-benar sudah berubah jadi mengerikan. Aku menutup telepon. Malamnya, Ibu Ratna mengirim pesan. Siapkan materi untuk arbitrase ketenagakerjaan. Sekaligus ajukan gugatan pencemaran nama baik. Sengketa lisensi kita proses terpisah. Yang akan Anda hadapi bukan 1, tapi 3 pertarungan. Aku membalas. Lakukan. Setelah mengirim pesan, aku melihat tanaman sukulen kecil yang dibelikan Riana untukku di ambang jendela. Bukan pot yang lama, daunnya masih kecil, belum mekar sempurna. Aku menyiramnya, lalu menghapus nomor Banyu dari daftar kontak darurat. Hari mediasi Asosiasi Industri, Banyu membawa pengacara. Alia juga datang. Dia mengenakan setelan hitam, seolah akhirnya tidak lagi berniat berpura-pura lemah. Melihatku, dia hanya mengangguk singkat, seolah orang yang beberapa hari lalu menangis, dan menuduhku menjebaknya bukanlah dia. Di ruang mediasi duduk 3 ahli, salah satunya bernama Pak Menachem, seorang insinyur senior yang sangat dihormati di industri sistem rantai dingin.
Dia membolak-balik materi dan kalimat pertamanya sangat tajam. Kirana Prameswari, Anda keluar dari Cipta Inovasi, dan dalam 3 hari masuk ke Sinergi Digital, bahkan ikut serta dalam proyek klien yang sama. Anda seharusnya tahu, ini sangat sensitif secara etika industri. Aku mengangguk. Saya tahu. Lalu kenapa tetap melakukannya? Karena saya dipecat secara sepihak oleh Cipta Inovasi. Dan Cipta Inovasi tidak membayar kompensasi non-kompetisi sesuai hukum. Saya butuh pekerjaan, aku menatapnya. Dan selama saya terlibat dalam proyek Sinergi Digital, saya tidak menyentuh materi rahasia Cipta Inovasi. Semua riwayat versi dan sumber data bisa saya serahkan untuk diperiksa. Pengacara Banyu segera menyahut, meskipun Ibu Kirana tidak secara langsung membawa server, dia menguasai pengalaman bisnis inti Cipta Inovasi. Ini sendiri sudah merupakan risiko persaingan tidak sehat. Ibu Ratna tersenyum tipis. Pengalaman bukan rahasia dagang. Kalau begitu, semua karyawan yang pindah kerja tidak boleh bekerja lagi. Pak Menachem tidak berpihak, beralih ke Banyu. Cipta Inovasi mengklaim sistem inti adalah milik perusahaan. Mohon berikan bukti hasil karya dalam hubungan kerja. Banyu memberi isyarat kepada pengacaranya untuk menyerahkan dokumen. Mereka sangat siap. Catatan gaji, email penugasan proyek, tangkapan layar dari repositori kode internal, materi promosi eksternal. Sepintas, Percik memang terlihat seperti produk yang dikembangkan di dalam Cipta Inovasi. Alia menambahkan di saat yang tepat, kami mengerti Kak Kirana terpengaruh secara emosional, tetapi pengembangan perusahaan tidak bisa disandera oleh hubungan pribadi. Banyu selalu sentimental, makanya tidak mau bertindak terlalu keras. Aku hampir ingin tertawa mendengarnya. Dia akhirnya menunjukkan gaya bicaranya yang sebenarnya. Tidak menangis, tidak mengeluh, melainkan membingkaiku sebagai mantan pacar yang dendam, dan tidak mempertimbangkan gambaran besar. Pak Menachem menatapku, pihak Anda, apa buktinya? Ibu Ratna mendorong dokumen pertama. Pendase. Dokumen Kadujwe pribadi Kirana Kana, Prameswari sebelum Cipta Inovasi berdiri. Dokumen kedua, log pengiriman patch proyek gudang logistik utara, waktunya lebih awal dari pembuatan repositori kode Cipta Inovasi. Dokumen ketiga, perjanjian lisensi penggunaan komersial selama 3 tahun, ditandatangani Banyu Wiryawan dan distempel Cipta Inovasi. Dokumen keempat, bukti transfer biaya lisensi tahun pertama, dengan keterangan biaya lisensi komersial modul arus. Dokumen kelima, transkrip rekaman negosiasi Banyu Wiryawan dengan Kirana Prameswari kemarin, di mana dia secara eksplisit mengusulkan pembelian lisensi secara permanen. Wajah Banyu berubah. Kamu merekamnya? Ibu Ratna mengangkat kepala. Mohon jaga ucapan Anda di forum mediasi. Rekaman ini dibuat di tempat umum dan menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kami akan menggunakannya sesuai hukum. Jari-jari Alia menegang. Pak Menachem, setelah mendengar bagian-bagian kunci, raut wajahnya perlahan berubah. Dalam rekaman itu, Banyu berkata dengan jelas, modal Ventura mau lihat kepemilikan teknologinya jelas, kamu tanda tangan dulu, nanti setelah pendanaan cair, aku kompensasi. Kalimat itu sudah cukup menjelaskan banyak hal. Pak Menachem menutup dokumennya. Klaim Cipta Inovasi masih diperdebatkan. Sebelum kepemilikan jelas, asosiasi tidak pantas memberikan penilaian negatif terhadap Kirana Prameswari. Banyu panik. Pak Menachem, dia sudah mempengaruhi proyek Jakarta Selatan. Apakah proyek Jakarta Selatan terpengaruh atau tidak? Itu biar klien yang menilai, kata Pak Menachem menatapnya. Tetapi sebagian tabel parameter yang kalian serahkan mengandung watermark pribadi Kirana Prameswari. Hal ini juga perlu dijelaskan. Alia akhirnya angkat bicara. Itu karena saya salah ambil saat merapikan dokumen. Kak Kirana kan mantan karyawan Cipta Inovasi, wajar jika materi kerjanya tertinggal di perusahaan. Aku menatapnya, tapi materi itu bukan materi kerja. Itu salinan pribadi yang sengaja kutinggalkan di laci lamaku. Dia tersenyum tipis. Kamu mengaku sengaja menaruh data yang salah untuk menyesatkan perusahaan di bawah meja. Ibu Ratna menekan tanganku dengan lembut. Alia sangat pandai memelintir kata. Aku tidak panik. Saya mengaku menambahkan watermark pada salinan pribadi saya untuk mencegah pencurian.
Adapun mengapa Anda menganggapnya sebagai materi perusahaan, itu seharusnya Anda yang menjelaskan. Pak Menachem mengetuk meja. Cukup. Kesimpulan mediasi hari ini adalah, kami tidak mendukung permohonan Cipta Inovasi untuk membatasi Kirana Prameswari secara industri. Sengketa kepemilikan disarankan untuk diselesaikan melalui jalur hukum atau penilaian teknis pihak ketiga. Wajah Banyu sangat pucat. Saat kami keluar dari ruang mediasi, dia mengejarku. Kirana, kamu puas sekarang? Aku berhenti. Tidak puas. Karena ini belum selesai. Dia menahan suaranya. Kamu benar-benar mau menyeret kita ke pengadilan? Kamu yang menyeretku keluar dari perusahaan. Itu demi pendanaan. Demi Alia, demi menyingkirkanku dengan biaya rendah, aku melengkapinya. Banyu terdiam. Dia akhirnya sadar aku tahu segalanya. Alia datang dari belakang, merangkul lengannya. Banyu, sudahlah. Dia sekarang punya sinergi digital di belakangnya, punya Baskara Adhitama, tentu saja dia berani. Aku menatapnya. Alia, kamu tidak perlu setiap kalimat mengaitkanku dengan seorang pria. Kamu bergantung pada Banyu, tidak berarti aku juga bergantung pada Baskara. Senyum di wajahnya akhirnya tidak bisa dipertahankan. Setelah kembali ke sinergi digital, akses sistemku dipulihkan sebagian. Departemen Kepatuhan memberikan kesimpulan awal, tidak ada bukti aku membocorkan rahasia dagang Cipta Inovasi, tetapi proyek Jakarta Selatan masih tertunda. Sinergi digital kehilangan sejumlah uang muka, meskipun direktur teknis tidak menyalahkanku. Dalam rapat dia secara eksplisit mengatakan risiko proyek di masa depan harus dievaluasi ulang. Aku duduk di sudut, mendengarkan tanpa membela diri. Inilah kenyataan. Bukan semua orang harus memahami perhitunganku. Beberapa orang hanya peduli apakah proyek bisa dilanjutkan. Rapat selesai, Baskara menahanku. Apa rencanamu selanjutnya? Menunggu konferensi pers pendanaan Cipta Inovasi. Dia mengerutkan kening. Kamu mau beraksi di sana? Bukan aku yang beraksi, kataku. Tapi membiarkan mereka menyelesaikan cerita mereka. Aku menata materi riwayat kerja palsu Alia, gaur promosi Cipta Inovasi, pemberitahuan berakhirnya lisensi, surat terima kasih gudang logistik utara, dan tabel parameter berwatermark menjadi satu. Mereka butuh pendanaan. Jadi mereka harus secara terbuka menceritakan kisah teknologi mereka. Selama mereka terus mengatakan, Percik adalah hasil pengembangan sendiri, mereka akan menabrak bukti-bukti ini. Baskara melihatnya cukup lama. Risikonya besar, kamu akan dicap sengaja merusak pendanaan mantan perusahaan. Aku tahu. Dan tetap melakukannya? Aku mengangguk. Yang paling ditakuti Banyu bukanlah kehilangan diriku, melainkan kehilangan kisah sukses yang dia ciptakan sendiri. Aku menatap keluar jendela. Arus lalu lintas di bawah seperti sungai yang terus mengalir ke depan. Aku tidak mau lagi hidup dalam ceritanya. Konferensi pers pendanaan Cipta Inovasi diadakan pada hari Jumat sore di sebuah ballroom hotel bintang 5. Latar belakang panggungnya sangat megah. Peluncuran platform intelijen rantai dingin global Percik 2.0, penandatanganan investasi strategis modal Ventura Sentosa. Saat aku tiba, tempat itu sudah penuh dengan media, klien, dan mitra industri. Aku tidak duduk di depan. Ibu Ratna dan aku duduk di barisan belakang. Baskara juga datang, tetapi duduk di sisi lain. Dia tidak menyapaku, hanya mengangguk dari kejauhan. Ini sudah kami sepakati sebelumnya. Hari ini bukan sinergi digital melawan Cipta Inovasi, melainkan Kirana Prameswari melawan nama yang dicuri. Di atas panggung, Banyu terlihat sangat bersemangat. Dia seolah kembali ke elemennya yang paling mahir. Bercerita tentang perjuangan merintis, mimpi teknologi, dan bagaimana Cipta Inovasi tumbuh dari krisis gudang logistik utara menjadi pemain baru di industri. Alia berdiri di sampingnya, memperkenalkan strategi internasionalisasi Percik 2.0. Riwayat hidupnya ditampilkan di layar besar, pernah berpartisipasi dalam proyek peningkatan inti platform rantai dingin terkemuka di Eropa. Aku memotretnya dan mengirimkannya ke Ibu Ratna. Ibu Ratna membalas 2 kata, diterima. Kemudian, Banyu mulai menceritakan asal-usul Percik. Engine Percik adalah sistem inti yang dikembangkan secara mandiri oleh tim yang saya pimpin pada masa-masa awal Cipta Inovasi.
Sistem ini telah teruji di berbagai proyek seperti Gudang Logistik Utara, Jakarta Selatan, dan lain-lain. Aku mendengarkannya, jari-jariku perlahan mengepal. Kata-kata ini sudah terlalu sering kudengar. Setiap kali, dia selalu berkata, tim yang saya pimpin, sementara aku berdiri di bawah panggung, memeriksa perangkat presentasinya, merevisi PPT terakhirnya, dan mengingat klien mana yang tidak minum kopi. Sekarang, aku akhirnya duduk di kursi penonton, mendengarkannya sekali lagi menghapus keberadaanku. Sebelum penandatanganan, sesi tanya-jawab media dimulai. Ibu Ratna mengangkat tangan. Pembawa acara awalnya tidak mau menunjuknya, tetapi Pramono Adhitama juga mengangkat tangan. Beberapa orang di sana mengenali Pak Pramono, sehingga pembawa acara terpaksa memberikan mikrofon. Pak Pramono tidak berdiri, hanya bertanya, "Pak Banyu, Anda tadi menyebutkan proyek Gudang Logistik Utara. Boleh saya tahu? Siapa yang menyelesaikan patch inti untuk mengatasi masalah pemulihan bencana sistem waktu itu?" Wajah Banyu menegang, tetapi dia cepat tanggap. Tentu saja. Itu adalah hasil kerja bersama tim teknis awal Cipta Inovasi. Pak Pramono melanjutkan. Jadi, X47 itu juga nama kode tim? Senyum Banyu sedikit kaku. Betul. Pak Pramono mengangguk, lalu memberikan mikrofon kepada Ibu Ratna. Ibu Ratna berdiri. Saya adalah kuasa hukum dari Ibu Kirana Prameswari. Hari ini, saya ingin meminta konfirmasi dari Pak Banyu atas 3 hal. Ballroom itu seketika hening. Wajah Banyu menjadi sangat gelap. Hari ini adalah konferensi pers Cipta Inovasi. Sengketa pribadi tidak pantas dibicarakan di sini. Ibu Ratna tidak terburu-buru. Jika Pak Banyu tidak secara terbuka mengklaim teknologi yang disengketakan sebagai hasil pengembangan mandiri sepenuhnya, kami juga tidak perlu mengklarifikasi di forum terbuka. Dia memberi isyarat kepada staf untuk menyambungkan materi. Cipta Inovasi tentu tidak mau, tetapi media di bawah sudah bersemangat. Pak Pramono angkat bicara, jika Cipta Inovasi tidak bersedia menampilkannya, saya bisa. Kalimat itu memiliki bobot yang terlalu besar. Layar panggung akhirnya menampilkan materi dari komputer Ibu Ratna. Dokumen pertama adalah pendaftaran kode sebelum Cipta Inovasi berdiri. Kedua, log pengiriman patch Gudang Logistik Utara. Ketiga, perjanjian lisensi 3 tahun yang ditandatangani dan distempel Banyu. Keempat, kutipan rekaman negosiasi Banyu denganku untuk pembelian permanen. Suara Banyu terdengar jelas. Modal Ventura mau lihat kepemilikan teknologinya jelas, kamu tanda tangan dulu, nanti setelah pendanaan cair, aku kompensasi. Penonton gempar. Orang-orang dari modal Ventura Sentosa wajahnya berubah drastis. Alia tanpa sadar mundur selangkah. Banyu merebut mikrofon dengan kasar. Materi ini dipotong-potong. Kirana adalah mantan karyawan Cipta Inovasi, hasil kerjanya tentu saja milik perusahaan. Aku berdiri. Kali ini, aku tidak membiarkan pengacara mewakiliku. Banyu, sebelum Cipta Inovasi berdiri, apakah aku sudah menyelesaikan modul arus? Dia menatapku, matanya seolah ingin mencabik-cabikku. Aku melanjutkan, biaya lisensi 100 juta di tahun pertama, apakah kamu sendiri yang mentransfernya padaku? Dia tidak bicara. Setelah proyek Gudang Logistik Utara, apakah kamu bilang padaku untuk tidak mempermasalahkan nama dulu, dan nanti setelah perusahaan stabil akan memberikannya padaku? Dia menggeram, Kirana, urusan pribadi kita, apa harus kamu umbar di sini, bukan urusan pribadi, suaraku mantap. Ini adalah kamu yang menggunakan hasil karyaku untuk mencari dana, menggunakan diamku untuk bercerita. Sekarang, aku hanya melengkapi cerita itu. Alia tiba-tiba angkat bicara. Meskipun modul awal ada kontribusimu, itu tidak bisa menyangkal kerja keras Banyu selama bertahun-tahun mengelolanya. Kamu menghancurkan Cipta Inovasi seperti ini, apa kamu tidak kasihan dengan para karyawan? Aku menatapnya. Kamu bicara tentang karyawan? Kalau begitu aku tanya, saat kamu menyiapkan materi pendanaan Cipta Inovasi, kenapa kamu menggunakan tabel parameter berwatermarku sebagai data uji inti untuk diajukan ke Jakarta Selatan? Wajahnya memucat. Aku sudah bilang itu salah ambil. Dan riwayat kerjamu di Eropa, yang kau tulis sebagai proyek inti, apakah itu juga salah tulis? Ibu Ratna menekan tombol putar.
Di layar muncul email resmi dari perusahaan Jerman. Nona Alia Santoso pernah berpartisipasi sebagai penerjemah lepas untuk materi pemasaran, tidak terlibat dalam arsitektur teknis, pengembangan produk, atau manajemen proyek inti. Kilatan kamera beruntun. Napas Alia menjadi tidak teratur. Banyu menoleh tajam ke arahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menatap Alia dengan tatapan curiga. Aku tidak memberinya jeda. Kamu kembali ke Indonesia dan masuk ke Cipta Inovasi bukan untuk Banyu, juga bukan untuk proyek. Yang kamu inginkan adalah posisi wakil presiden strategis dan keuntungan opsi saham setelah investasi dari modal Ventura Sentosa. Untuk membuat kepemilikan terlihat bersih, kamu mendesak Banyu untuk memecatku, lalu memintaku menandatangani perjanjian pembelian permanen, benar kan? Bibir Alia bergerak-gerak. Kamu mengada-ada. Ibu Ratna menampilkan materi terakhir. Tangkapan layar email dari materi publik karyawan modal Ventura Sentosa yang mengundurkan diri. Perlu segera menyelesaikan penandatanganan ulang lisensi Kirana Prameswari untuk menghindari cacat kepemilikan sebelum investasi. Banyu Wiryawan memiliki pengaruh pribadi terhadapnya, diperkirakan dapat diselesaikan dengan biaya rendah. Biaya rendah. 5 kata itu muncul di layar besar. Warna di wajah Banyu perlahan memudar. Aku menatapnya. Dia akhirnya mengerti, dia bukan pengendali permainan. Dia juga hanya bagian dari rencana pendanaan Alia. Perwakilan modal Ventura Sentosa langsung berdiri. Penandatanganan ditunda. Cipta Inovasi harus menyerahkan penjelasan tertulis mengenai kepemilikan teknologi inti dan kebenaran informasi yang diungkapkan. Situasi menjadi kacau balau. Media mengerumuni mereka. Klien mulai berbisik-bisik. Karyawan Cipta Inovasi saling pandang. Banyu berdiri di panggung, mikrofon masih di tangannya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di latar belakang panggung, tulisan Percik 2.0 menyala menusuk mata. Aku tiba-tiba teringat kontrakan 3 tahun lalu. Aku memeluk laptop sampai pagi, menjalankan modul versi pertama. Banyu tertidur di meja. Aku menyelimutinya dengan jaket. Saat itu, aku pikir kami sedang menyalakan api bersama. Belakangan baru ku tahu, dia mengambil apinya, dan meninggalkanku dalam kegelapan. Sekarang, aku tidak merebut apinya kembali. Aku hanya memberitahu semua orang, dari mana api itu berasal. Setelah konferensi pers, Cipta Inovasi berantakan. Modal Ventura Sentosa menunda investasi, proyek Jakarta Selatan mengumumkan tender ulang. Beberapa klien lama meminta penjelasan mengenai kepemilikan sistem. Media industri memberitakannya selama 3 hari berturut-turut, menjadikan menyelesaikan lisensi mantan pacar dengan biaya rendah sebagai judul utama. Banyu akhirnya merasakan bagaimana rasanya menjadi sorotan publik, hanya saja kali ini yang dihakimi adalah dirinya. Alia menghilang selama 2 hari. Hari ketiga, dia memposting status di media sosial. Merintis di negeri sendiri tidak mudah, tidak menyangka terlibat dalam sengketa emosional orang lain. Yang bersih akan tetap bersih. Fotonya adalah lounge bandara. Dia ingin kabur. Banyu mencegatnya di bandara. Kejadian ini bukan kulihat sendiri, melainkan diceritakan oleh Pak Tirtayasa. Pak Tirtayasa bilang, saat Banyu tiba di bandara, Alia sudah selesai check-in. Dia bertanya apakah email-email itu benar. Alia tidak menyangkal, hanya berkata, Banyu, jangan membuat dirimu seolah-olah tidak bersalah. Orang yang memecat Kirana adalah kamu, yang memintanya menandatangani perjanjian juga kamu. Kalau kamu benar-benar mencintainya, siapa yang bisa memaksamu? Kalimat itu kejam, karena itu benar. Setelah kembali ke perusahaan, Banyu mengurung diri di kantor seharian. Dalam rapat darurat Dewan Direksi Cipta Inovasi, perwakilan investor memintanya untuk menangguhkan jabatan CEO dan digantikan oleh manajer profesional untuk restrukturisasi pendanaan. Banyu tidak setuju, tetapi tidak bisa memberikan solusi. Karyawan mulai goyah. Ada yang mengirimiku pesan, Kak Kirana, waktu kakak pergi, kami bukannya tidak mau bicara, tapi takut kehilangan pekerjaan. Maafkan saya, Pak Direktur, dokumen berwatermark itu Alia yang menyuruh saya mencarinya. Saya tidak berani menolak. Pak Banyu beberapa hari ini kondisinya sangat buruk. Apa kakak bisa kembali untuk bicara? Perusahaan ini benar-benar bisa bubar.
Aku membaca pesan-pesan ini, tidak banyak membalas, hanya meneruskan bagian yang menjadi bukti kepada Ibu Ratna. Riana bilang, aku berdarah dingin. Aku bilang, bukan berdarah dingin, tapi tidak lagi bertanggung jawab untuk semua orang. Dulu aku selalu merasa jika aku menanggung lebih banyak, orang lain akan lebih ringan. Tapi pada akhirnya, mereka terbiasa dengan pundakku, dan lupa bahwa aku juga bisa lelah. Hari sidang arbitrase ketenagakerjaan, Banyu tidak datang. Yang datang adalah pejabat CEO sementara Cipta Inovasi dan pengacaranya. Sikap mereka jauh lebih lunak dari sebelumnya. Mereka bersedia melakukan mediasi untuk kompensasi kerja dan permintaan maaf publik, tetapi masih alot soal kepemilikan teknologi. Ibu Ratna menatapku. Pilihan Anda? Bagian ketenagakerjaan bisa dimediasi, lisensi diproses terpisah, tidak digabung, kataku. Pengacara lawan mengerutkan kening. Ibu Kirana, proses terpisah akan memakan waktu lama. Saya tidak takut lama. Hasil mediasi keluar. Cipta Inovasi harus mencabut pernyataan negatif dalam surat pemecatan, mengubahnya menjadi pemecatan yang melanggar hukum, dan membayar kompensasi, serta bonus yang tertunda, sisa cuti yang belum diambil, dan sebagian upah lembur. Uangnya tidak seberapa, tetapi pernyataan koreksi itu sangat penting bagiku. Cipta Inovasi harus mengakui tidak ada bukti yang menunjukkan Kirana Prameswari melanggar peraturan perusahaan, membocorkan rahasia dagang, atau mengganggu stabilitas tim. Hari pernyataan itu dirilis. Seseorang di grup internal Sinergi Digital membagikannya. Gadis administrasi yang dulu bergosip tentangku di pantry mengirimiku pesan, maafkan saya. Aku membalas, tidak apa-apa. Lain kali, jangan cepat percaya pada hal yang tidak ada buktinya. Dia mengirim emoji menangis. Proyek Rantai Dingin Jakarta Selatan dibuka kembali untuk tender. Sinergi Digital mengajukan proposal lagi. Kali ini, aku masih tidak bisa secara langsung berpartisipasi dalam presentasi tender karena persyaratan kepatuhan belum sepenuhnya selesai. Tetapi kerangka dasar proposal berasal dari model publik yang kusun selama masa audit, dan tim teknis melengkapi implementasi teknisnya. Hari presentasi, Baskara tidak membiarkanku duduk di belakang panggung, dia meletakkan kartu pengunjung di mejaku. Kamu boleh datang ke lokasi, tapi tidak bicara. Aku mengambil kartu itu. Terima kasih. Dia menatapku. Ini hakmu. Di lokasi, proposal Sinergi Digital berjalan dengan lancar. Tidak ada janji muluk, tidak ada konsep mewah, tetapi setiap skenario anomali bisa dijelaskan dan ditangani logikanya. Pak Darmawan pada akhirnya bertanya, siapa penanggung jawab lanjutan untuk proposal ini? Direktur teknis menatapku di antara penonton. Baskara berkata, Kirana Prameswari akan bertanggung jawab atas strategi produk, tim teknis akan bersama-sama melakukan pengiriman. Dokumen kepatuhan sudah diserahkan kepada auditor pihak ketiga. Pak Darmawan mengangguk, kalau begitu saya tenang. 2 minggu kemudian, Sinergi Digital memenangkan proyek Rantai Dingin Jakarta Selatan, bukan kemenangan telak, tapi kemenangan. Anggaran dipotong 15%, jadwal pengiriman lebih ketat, tekanan tim besar. Tapi kali ini, namaku tertulis dalam daftar penanggung jawab proyek. Bukan sebagai pacar, bukan sebagai pendukung di belakang layar, bukan sebagai tim dalam cerita seseorang, tapi sebagai Kirana Prameswari. Banyu menemuiku pada malam penandatanganan proyek. Aku baru saja keluar dari Sinergi Digital dan melihatnya berdiri di bawah lampu jalan. Dia jauh lebih kurus, setelannya kusut, matanya penuh dengan pembuluh darah merah. Kirana. Aku berhenti, tidak mendekat. Suaranya rendah. Aku sudah ke apartemen. Aku tahu, setelah aku pindah, Riana menemaniku kembali untuk mengambil barang-barang terakhir. Lemari pakaian di kamar tidur kosong, meja kerja juga kosong. Hanya tersisa sepasang cangkir pasangan itu. Aku membawa cangkirku, dan membiarkan cangkirnya tetap di sana. Banyu berkata, kamu benar-benar tidak meninggalkan apapun. Ada, kataku, catatan transfer uang muka. Dia tersenyum pahit, tapi matanya memerah. Dulu aku brengsek sekali, ya? Aku menatapnya. Sebulan yang lalu, aku mungkin akan luluh mendengar kalimat ini. Sekarang tidak. Karena apakah dia brengsek atau tidak, sudah tidak penting lagi. Yang penting, apa yang telah dia lakukan sudah menghasilkan konsekuensi. Banyu,
kamu bukan tidak tahu aku penting, kataku. Kamu hanya merasa, sepenting apapun aku tidak akan pergi. Air matanya jatuh. Aku salah. 3 kata ini, aku menunggunya selama 5 tahun. Tapi saat benar-benar mendengarnya, hatiku tidak merasakan sakit yang kubayangkan, hanya kelelahan yang datang terlambat. Kamu salah di mana? Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakannya. Aku membantunya. Kamu salah karena menjadikan cintaku sebagai alat manajemen. Kamu salah karena menjadikan keahlianku sebagai sumber daya gratis. Kamu salah karena menganggap kesabaranku sebagai biaya rendah. Banyu menutupi wajahnya. Aku bisa memberikan kompensasi. Rumah, saham, uang, apapun yang kamu mau. Aku menggeleng. Aku mau kamu tidak pernah lagi muncul dalam hidupku. Dia mengangkat kepala dengan tajam. Kirana. Lisensi dan denda, kita selesaikan sesuai hukum. Perasaan, sampai di sini saja. Aku melewatinya dan berjalan maju. Dia berteriak dari belakang, bagaimana denganmu dan Baskara? Apa kamu benar-benar akan bersamanya? Aku berhenti, berbalik. Banyu, aku meninggalkanmu bukan untuk berjalan menuju pria lain. Dia terpaku. Aku berjalan menuju diriku sendiri. Kasus lisensi tidak langsung selesai. Manajemen baru Cipta Inovasi lebih tenang daripada Banyu. Mereka tahu terus bertahan hanya akan menghancurkan perusahaan, jadi mereka mengusulkan perdamaian. Pertemuan perdamaian diadakan di sebuah pusat bisnis di seberang Sinergi Digital. Dari pihak Cipta Inovasi, datang CEO sementara yang baru, kepala bagian hukum, dan kepala bagian teknis. Banyu juga datang, tetapi duduk di paling ujung, hampir tidak bicara. Dari pihakku, ada Ibu Ratna dan aku. Baskara tidak muncul. Ini adalah permintaanku. Aku tidak ingin negosiasi ini menjadi persaingan antara 2 perusahaan. Cipta Inovasi mengajukan 3 opsi. Pertama, membeli semua hak atas modul percik, harganya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kedua, terus membayar biaya lisensi selama 2 tahun, tetapi tidak mengoreksi promosi masa lalu secara publik. Ketiga, memisahkan modul sepenuhnya, dengan aku memberikan dukungan transisi selama 3 bulan. Cipta Inovasi akan membayar biaya layanan teknis dan tunggakan lisensi historis, sekaligus secara publik mengoreksi atribusi proyek gudang logistik utara. Ibu Ratna berbisik padaku, Anda lebih condong ke yang mana? Aku melihat opsi ketiga. Sebenarnya, membeli putus adalah yang paling mudah. Ambil uang, pergi. Tidak ada lagi urusan. Tapi aku tahu, jika aku menjual semua hak kepada Cipta Inovasi, mereka masih bisa terus menceritakan kisah Banyu memimpin tim mengembangkan sendiri, hanya saja di baliknya sudah ada dasar pembelian yang sah. Aku tidak mau lagi ditelan. Ketiga, kataku. CEO sementara Cipta Inovasi mengerutkan kening. Koreksi publik akan sangat merusak citra perusahaan. Kalau begitu, tidak ada perdamaian. Dia terdiam. Banyu tiba-tiba angkat bicara. Lakukan seperti yang dia mau. Semua orang menatapnya. Wajahnya pucat, tetapi dia tidak menatapku. Masalah gudang logistik utara itu memang hasil kerjanya. Ruang rapat hening sejenak. Ini mungkin pertama kalinya dia mengakuinya di depan orang lain. Tapi aku tidak merasa tersentuh. Mengakui fakta yang seharusnya menjadi milikku bukanlah sebuah anugerah. Perjanjian damai akhirnya tercapai. Cipta Inovasi membayar biaya lisensi historis, biaya layanan transisi, dan pengembalian uang muka rumah. Dalam 3 bulan, mereka akan menyelesaikan pemisahan sistem, merilis pernyataan koreksi sumber teknologi di situs web resmi, dan mencabut semua keluhan industri yang merugikanku. Kabar tentang Alia Santoso datang lebih cepat. Modal Ventura Sentosa, untuk membersihkan nama mereka, secara proaktif mengungkapkan investigasi internal. Alia melebih-lebihkan riwayat kerja, menyembunyikan konflik kepentingan, dan mendorong Cipta Inovasi untuk mengajukan materi investasi saat kepemilikan belum jelas, yang menyebabkan proses investasi dihentikan. Dia tidak dipenjara, tetapi beberapa lembaga di industri memasukkannya ke dalam daftar risiko kerjasama. Dia pernah mengirimiku pesan, "Kamu menang." Tapi kamu pikir Baskara benar-benar tulus mengagumimu? Dia juga hanya mengincar teknologimu. Aku membalasnya. Mengincar teknologiku tidak masalah.
Asalkan dia membayar, memberikan atribusi, dan menghormati batasan. Dia tidak membalas lagi. Malam itu, Pramono Aditama mengajakku makan malam. Bukan di restoran mewah, melainkan di ruang makan pribadi di kantin Sinergi Digital. Katanya dia sudah tua, tidak kuat makan di acara-acara luar. Baskara juga ada di sana. Suasananya agak canggung. Kalimat pertamaku saat duduk adalah, "Pak Pramono, jika ini makan malam terima kasih, saya terima. Jika ini makan malam perjodohan, saya pergi sekarang." Baskara hampir tersedak tehnya. Pramono tertawa sampai bahunya bergetar. "Baskara sudah bilang padaku kamu alergi pada 3 kata calon menantu." Aku menatap Baskara. Dia berkata dengan serius, "Saya sudah minta maaf." Pramono melambaikan tangannya. "Hari itu aku yang mendesaknya kencan, dia terlalu kesal makanya menjadikanmu tameng." "Dia yang salah." "Memang salah," kataku. Baskara mengangguk. Lain kali tidak berani lagi. Pramono menyodorkan sebuah dokumen padaku. "Ini proposal kemitraan untuk lini produk baru Sinergi Digital. Bukan untuk calon menantu, tapi untuk Kirana Prameswari." Aku tertegun. Halaman pertama dokumen itu bertuliskan, "Penanggung jawab lini produk independen sistem resiliensi rantai dingin Sinergi Digital, Kirana Prameswari, memiliki hak atas bonus proyek, hak atribusi, dan insentif opsi saham bertahap. Syarat, tanggung jawab, risiko, keuntungan, dan mekanisme keluar semuanya ditulis dengan jelas. Setiap butir memiliki batasan." Aku melihatnya cukup lama, lalu bertanya, "Kenapa saya?" Pramono berkata, "Karena Anda bisa mengubah teknologi menjadi produk yang bisa diimplementasikan. Sinergi Digital butuh orang seperti itu." Baskara menambahkan, "Juga karena kami tidak mau mengulangi kesalahan cipta inovasi. Sebuah perusahaan tidak bisa tumbuh dengan menelan nama seseorang." Aku menunduk menatap dokumen itu. 5 tahun lalu, Banyu memberiku banyak janji. Dia bilang nanti kalau IPO akan memberiku saham, bilang nanti kalau beli rumah akan atas namaku, bilang nanti kalau menikah aku bisa santai. Janji-janji nanti itu tidak pernah tertulis di atas kertas. Sekarang, sebuah kontrak yang dingin ada di depanku, syaratnya jelas, batasannya tegas, tidak romantis, tapi sangat bisa diandalkan. "Saya perlu pengacara saya melihatnya sebelum menjawab," kataku. Pramono tersenyum mengangguk. "Tentu saja." Setelah makan malam, Baskara mengantarku ke stasiun MRT. Dia tidak mengantarku dengan mobil, karena aku pernah bilang tidak suka berutang budi pribadi dalam hubungan yang belum jelas. Di gerbang tiket, dia berhenti. "Kirana." Aku menoleh. Dia menatapku, suaranya mantap. "Setelah semua urusan ini selesai, bolehkah aku secara resmi mendekatimu?" Angin dari MRT yang masuk menerbangkan rambutku. Aku tidak langsung menjawab. Dulu aku selalu takut penolakan akan membuat orang lain tidak nyaman, takut diam akan membuat hubungan menjadi dingin, takut pilihan akan membuat orang kecewa. Sekarang aku sadar, hal pertama yang harus dipelajari seseorang adalah tidak terburu-buru memberi jawaban. "Baskara," kataku, "saat ini yang paling ingin ku kejar adalah lini produkku sendiri." Dia tersenyum. "Kalau begitu, aku antre." Aku juga tersenyum. Antreannya panjang. Aku punya kesabaran. Gerbang tiket terbuka. Aku masuk, tidak menoleh ke belakang. Tapi kali ini, kepergianku bukanlah pelarian. Aku tahu kemana tujuanku. 3 bulan kemudian, situs web Cipta Inovasi merilis pernyataan koreksi. Pernyataan itu ditulis dengan sangat terkendali, tetapi poin-poin utamanya ada di sana. Desain patch kunci dalam sistem pemulihan bencana gudang logistik utara berasal dari modul awal milik pribadi Kirana Prameswari. Sebagian kemampuan dasar dari engine penjadwalan percik didasarkan pada lisensi penggunaan dari Kirana Prameswari. Promosi eksternal sebelumnya terdapat ketidaklengkapan pernyataan, dengan ini dikoreksi. Banyak orang merasa pernyataan itu kurang menggigit. Riana bilang, "Mereka seharusnya pasang spanduk besar mengakui Banyu mencuri hasil kerjamu." Aku tersenyum. Membiarkan situs web resmi perusahaan mengakui fakta sudah lebih berharga daripada spanduk. Setelah pernyataan itu dirilis, beberapa klien lama menghubungiku,
menanyakan apakah aku bersedia menjadi konsultan teknis independen. Aku tidak menerima semuanya. Dulu aku takut kehilangan kesempatan, sekarang aku mulai menyaring kesempatan. Yang tidak menghormati batasan, tidak kuterima. Yang hanya ingin mendengar cerita tapi tidak mau membayar, tidak kuterima. Yang menempatkan pertanyaan bagaimana sebenarnya hubunganmu dengan Banyu di atas masalah teknis, juga tidak kuterima. Lini produk baru di Sinergi Digital resmi dimulai. Aku punya tim kecil sendiri. Hari pertama rapat tim, aku menulis 3 aturan di papan tulis. Semua kontribusi inti harus dicatat dengan nama. Waktu pribadi tidak secara otomatis menjadi milik perusahaan. Siapapun yang meninggalkan tim tidak boleh dihapus namanya. Seorang insinyur muda, Bima, mengangkat tangan. Bu Kirana, ini mau dimasukkan ke dalam prosedur? Harus, kataku. Dia tersenyum. Kelihatannya ketat sekali. Lebih baik ketat, aku meletakkan spidol. Batasan bukanlah sesuatu yang baru kau keluarkan setelah seseorang menyakitimu. Bima mengangguk, sepertinya setengah mengerti. Aku tidak melanjutkan ceramah. Terkadang, sistem lebih berguna daripada nasihat motivasi. Banyu pernah menemuiku sekali lagi. Bukan untuk rujuk, tetapi untuk konfirmasi teknis terakhir dalam proses pemisahan sistem. Dia duduk di seberang meja rapat, jauh lebih tenang. Setelah kehilangan investasi modal Ventura, Cipta Inovasi tidak bangkrut, tetapi memangkas departemen ekspansi dan kembali mengerjakan proyek-proyek kecil. Banyu bukan lagi CEO, hanya mempertahankan sebagian kecil saham dan status sebagai konsultan teknis. Rapat selesai, dia memanggilku. Kirana, bulan depan aku akan ke kantor cabang di luar kota. Aku mengangguk. Semoga lancar. Dia tersenyum pahit. Sekarang kamu bahkan basa-basimu sangat resmi. Aku merapikan laptop. Kita sekarang memang mitra kerja. Dia terdiam lama. Cangkir itu masih kusimpan. Aku tahu dia membicarakan cangkir pasangan yang tersisa di apartemen. Dulu, mendengar kalimat ini, aku mungkin akan teringat banyak kenangan. Sekarang, aku hanya merasa itu barang miliknya. Dia mau menyimpannya, itu urusannya. Banyu, kataku, jangan jadikan kenangan sebagai kompensasi. Matanya memerah, tetapi dia tidak lagi melangkah maju. Aku tahu kali ini, dia tidak akan menahanku. Kabar tentang Alia datang dari grup industri. Dia pindah ke kota lain, beralih jalur menjadi konsultan merek. Ada yang bilang hidupnya tidak baik, ada juga yang bilang dia sudah mengemas identitas baru. Aku tidak lagi memperhatikannya. Dia pernah ingin merebut posisiku, riwayatku, ceritaku. Tapi ketika aku tidak lagi berdiri di samping Banyu menunggu pilihannya, dia kehilangan relevansi untuk terus berselisih denganku. Adapun Ibu Banyu, dia menitipkan pengembalian uang muka 600 juta itu padaku, bahkan menambahkan sejumlah uang yang disebutnya sebagai kompensasi. Aku hanya menerima pokok dan bunga sesuai perjanjian, sisanya ku kembalikan. Riana bertanya, kamu benar-benar tidak mau ambil? Dulu dia menghinamu begitu. Aku berkata, uang yang bukan milikku, kalau kuambil akan mengotori tangan. Riana mendecakkan lidah. Kamu sekarang sepertinya jadi sulit sekali diganggu. Aku berpikir sejenak, bukan sulit diganggu, tapi tidak sembarangan bersabar. Saat musim semi tiba, proyek Jakarta Selatan dari Sinergi Digital resmi diluncurkan. Pada malam pertama, sistem benar-benar menghadapi anomali suhu. Sensor sebuah mobil tua rusak, dan sopir tidak menjawab telepon. Sistem, sesuai dengan logika darurat lokal yang kami rancang, secara otomatis memberitahu titik transit terdekat. Dalam 7 menit, pengiriman pengganti selesai. Pak Darmawan mengirim emoji jempol di grup, tim teknis bersorak. Aku duduk di mejaku, menatap kurva pemulihan hijau di layar, tiba-tiba teringat gudang logistik utara bertahun-tahun lalu. Saat itu, aku sendirian di kontrakan, kipas laptop berputar kencang, Banyu tidur di sebelahku. Aku pikir, asalkan aku membantunya menang sekali, kami bisa maju bersama. Sekarang aku akhirnya mengerti. Maju bersama yang sesungguhnya bukanlah satu orang selamanya menopang yang lain dari belakang, tetapi namamu juga bisa diletakkan di bawah cahaya. Malam perayaan proyek,
Baskara tidak mengatur pesta mewah. Tim berkumpul di sebuah restoran kecil di bawah gedung Sinergi Digital, menggabungkan 2 meja, memesan ikan bakar, tumis sayur, dan sekotak minuman soda. Baskara memberikan menu kepadaku. Bu Kirana, pesan dulu. Aku mengambil menu, memesan 2 hidangan yang kusukai. Bukan yang disukai Banyu, bukan yang mudah dibagi tim, hanya yang aku sendiri ingin makan. Di tengah makan, Baskara menyodorkan segelas air hangat. Aku menatapnya, dia langsung menjelaskan, bukan perhatian khusus. Di sini pedas. Aku tertawa. Pak Baskara, naluri bertahan hidup Anda kuat sekali sekarang. Bima di sebelah menimpali, Pak Bos, antrean Bapak sudah sampai nomor berapa? Aku hampir tersedak. Baskara berkata dengan tenang, belum dapat nomor. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Aku juga tertawa. Tidak ada rasa canggung. Tidak ada tekanan untuk didorong ke dalam hubungan lain. Setelah makan, aku berjalan sendiri kembali ke apartemen sewa baruku. Rumah ini tidak besar, 1 kamar tidur, 2 stasiun MRT dari kantor. Kata sandi kunci pintu hanya aku yang tahu. Di kulkas ada yogurt kesukaanku. Di ambang jendela, sukulen kecil itu sudah menumbuhkan daun-daun baru. Aku meletakkan tasku, membuka laptop, dan melihat email baru di kotak masuk. Pengirimnya Pramono Adhitama. Lampirannya adalah pindaian surat terima kasih Gudang Logistik Utara. Nama filenya diubah menjadi atas nama Kirana Prameswari. Aku mengunduhnya, menyimpannya di sebuah folder baru. Nama foldernya Buktiku. Di dalamnya ada surat mediasi kerja, perjanjian damai lisensi, surat penunjukan sebagai penanggung jawab proyek, laporan peluncuran proyek Jakarta Selatan, dan surat terima kasih yang terlambat 3 tahun itu. Aku tidak mencetaknya dan menggantungnya di dinding. Aku hanya tahu mereka ada di sana. Di masa depan, jika ada yang mencoba menghapusku lagi, aku tidak perlu menangis menjelaskan, tidak perlu mati-matian membuktikan bahwa aku layak dicintai. Aku punya fakta, dan aku punya batasan. Ponselku menyala. Pesan dari Baskara. Akhir pekan ada pameran perangkat lunak industri. Mau pergi? Murni undangan kerja. Beberapa detik kemudian, dia menambahkan. Kalau kamu bersedia, bisa juga sekalian makan. Nomor antrian akan kuambil sendiri. Aku menatap layar dan tersenyum sejenak. Lalu aku membalas. Pameran boleh. Makan, lihat moodku nanti. Setelah mengirim, aku berjalan ke jendela, menyiram sukulen. Di bawah, seseorang bersepeda lewat, bel sepedanya berbunyi renyah. Gedung-gedung perkantoran di kejauhan masih menyala, seperti banyak jalan yang belum selesai ditulis. Aku tiba-tiba sadar, hidup tidak menjadi lebih baik di saat seorang pria menyesal. Hidup menjadi lebih baik setelah aku, berkali-kali, mengambil kembali kunci ke tanganku sendiri. Kunci pintu, kartu identitas, nama penulis, kontrak, pilihan, dan malam ini, lampu yang hanya menyala untukku sendiri. Aku mematikan lampu besar di ruang tamu, hanya menyisakan 1 lampu meja kecil. Di layar komputer, dokumen kebutuhan untuk lini produk baru terbuka di halaman pertama, di kolom judul, tertulis. Penanggung jawab, Kirana Prameswari. Aku meletakkan kursor di baris berikutnya, perlahan mengetik kalimat pertama. Bukan untuk siapa-siapa, dan tidak menunggu siapa-siapa. Kali ini, aku mulai menulis dari namaku sendiri.